Ya, coba saya tanya sama siapa ini adik ini, adik Yanti. Kakak lagi tuh anakku dari kau. Oh ya kakak. Oh kakak ini. Bukan nenek. Apa nenek-nenek? Iya nenek-nenek. Loh janganlah. Ya emang sejak. Kalau nenek-nenek saya kasih materi keras soalnya. Iya. Enggak, cantik dia, masih muda dia Kang Dito. Cantik dia beneran. Cuman sayangnya aja oten, jadi kelihatannya kayak nenek-nenek. Lanjut Kang. Kau, aku udah tua. Oh baik, gini kakak. Kakak ke gereja minggu kemarin nggak? Aku ke gereja sepanjang minggu kemarin, bukan minggu ya, sepanjang minggu kemarin. Sepanjang kemarin. Karena kan minggu kemarin tuh minggu-minggunya ya ibadah orang Oten itu, orang Kristen itu memang sibuk karena ada Natalan, ada akhir tahun, ibadah awal tahun itu terus. Oh gitu. Jadi kalau Natalan itu yang lahir itu Tuhan apa manusia? Kan ada ayatnya, telah lahir bagi kamu, bagi apa? Telah lahir bagi kita Tuhan di kota Daud gitu kan. Nah jadi yang dilahirkan Tuhan. Ya, jadi manusia yang memiliki kuasa ilahi. Oh manusia loh. Jadi yang lahir ini Tuhan apa manusia itu? Jadi yang lahir ini karena kolaborasi antara manusia dan Roh Allah. Jadi dia adalah manusia yang dinaungi oleh kuasa ilahi gitu. Kenapa dia disebut manusia? Karena ngambil dari rupa dari Maria, seorang wanita. Kenapa dia disebut gitu. Roh Allah? Karena dia dinaungi. Apakah karena dia bayi maka dia disebut manusia? Karena dia makan, haus, lapar, tidur, dia manusia. Bukan. Yang dilahirkan Bunda Maria kan bayi kan? Ya bayi. Nah, karena dia bayi makanya disebut manusia, betul nggak? Iya betul. Emang ada Tuhan bayi kan nggak ada? Nggak ada Tuhan bayi. Nah itu. Yang ada manusia itu yang bayi, betul? Ya, manusia yang dinaungi kuasa ilahi itu namanya. Karena kalian jangan melupakan Yesus turun itu kolaborasi antara Roh Kudus dan Maria manusia. Jadi kalian tidak bisa menyangkal, meniadakan kuasa Roh Allah itu turun atas Maria. Tidak bisa dipecahkan karena itu kolaborasi antara Maria manusia dan Roh Allah, Roh Kudus. Kok ada Tuhan kolaborasi sama manusia? Iya, memang begitu. Mulai ngarang, ya lihat aja di Alkitab. Jadi aku baca gini. Jangan perhatikan yang di bawah. Kita diskusi nyantai. Lukas 1 ayat tentang kelahiran Yesus ya, Lukas 1 ayat 31 ya. Coba yang kalau mau ikut baca. Lukas 1 ayat 31. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya, ayat 31. Aku baca ya. Gimana itu? Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya ini malaikat ya, ini malaikat. Kata malaikat kepadanya ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung." Ketika malaikat ini bicara akan mengandung, Yesus belum ada loh. Di dalam rahim. Sudah ada akan, karena berarti sudah ada. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas semua keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaan Tuhan Allah itu siapa, Bu? Sebentar, ini kan sampai ini dulu biar jelas ya. Kerajaannya
tidak akan berkesudahan, kata Mbak, Maria. Pak, Tuhan Allah itu siapa, Kak? Tuhan Allah yaitu roh ilahian Yesus itu sendiri. Enggak, bukan tentang bentuk dan jenisnya. Saya tanya, Tuhan Allah itu siapa? Tuhan, sebenarnya gini ya, kita dikenal Allah itu kita kenal di dalam Yesus. Jadi ketika Yesus itu disebut nama Yesus karena dia mengambil rupa daging. Jadi ketika dia belum menjadi daging, dia itu roh Allah itu sendiri, Allah itu sendiri. Hah? Jadi gini dia- loh, ketika kita tidak mengenal Yesus sebagai daging, kita mengenal Tuhan itu, Allah itu, ya Bapa itu, kita mengenal namanya dengan Elohim, ya. Di perjanjian lama ya, Elohim. Jadi ketika kita mengenal dia itu sebelum Yesus turun ke bumi, memperkenalkan diri sebagai manusia, dia itu dinamakannya Elohim. Tetapi ketika dia turun ke bumi untuk mengambil rupa sebagai manusia, itulah namanya Yesus. Jadi daging yang ditempati Yesus itu namanya Yesus, daging ini loh. Manusia yang dilahirkan itu namanya Yesus. Jadi Tuhan yang jadi manusia itu Yesus. Ya gitu loh. Tuhan yang mengambil rupa sebagai manusia dengan ada tujuannya, bukan hanya mengambil rupa untuk tujuan iseng-iseng aja jalannya. Teman-teman di tap-tap layarnya teman-teman di-share. Ya, Ini jadi menarik ini. Yesus menjadi manusia itu bukan iseng-iseng ya, Tuhan bukan iseng-iseng mau jalan-jalan membuktikan ini loh mujizat, enggak. Bukan. Ada karya yang lebih besar daripada mukjizat, daripada apapun juga. Ada karya yang maha besar yang tidak ada satupun di kolong langit ini mampu melakukannya, yaitu keselamatan dunia. Enggak, gini Bu. Mbak, Kak. Gini Kak. Kalau tadi yang dilahirkan Bunda Maria ini Tuhan, maka Bunda Maria juga jadi Tuhan enggak? Ya enggak dong, Maria itu kan ini manusia berdosa. Bentar, aku ke dapur dulu bentar. Kita siksa psikisnya ya teman-teman ya. Ya, sama Kang Dito pasti bertahan lama kan. Nanti Aduh, dari si Saksang. supaya kemancing Jangan ngomong dulu dia. naik dulu lah si Saksang ini ah. Si Saksang ini Jangan, Dia cuma jangan naikkan menghujat si aja dia. Saksang. Si Yanti nanti kabur, jangan. iya Saksang masalahnya menghujat, dia mau ngacakan si Yanti dia. Lanjut. Ya lanjut Kang Dito. Lanjut gimana? Jadi Maria ini orang berdosa, sekalipun dia adalah disebutkan malaikat, dia adalah wanita yang disebut wanita pilihan Tuhan. Di mata Tuhan dia wanita yang benar lah, tapi tetap dia manusia yang berdosa. Gimana sih dia perempuan suci kok dikatakan berdosa? Tidak perempuan suci, tidak perempuan suci, nggak ada yang suci selain Yesus. Dia perempuan yang dipilih Tuhan untuk diberikan kasih karunia, untuk melalui dia itu ada juru selamat yang lahir melalui hidupnya. Makanya aku baca aja ya Lukas 1 ayat 31 ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, kata Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus. Ya, jadi anaknya kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan itulah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi tidak ada yang mustahil ya bagi Allah ya. Kok jadi yang tidak ada mustahil? Iya, loh. ini emang kita bicara begini Mbak. nggak bicara tanya aja. Kapasitasnya kamu bertanya, iman aku menjawab. Bukan kamu yang menjabarkan, karena ini iman aku.
Kalau kamu menjabarkan, artinya kamu itu sedang mengobok-ngobok ajaran orang, karena kan bukan iman kamu. Kamu bertanya aja, aku jawab gitu loh. Kenapa jadi konsepnya begini? Ya iya dong, karena kan kamu sedang membicarakan iman orang lain. Ini kan yang kamu bicarakan tentang Yesus, iman orang lain, kan kamu tidak mengimani Alkitab. Kamu harus bertanya kepada orang. Kalau kamu mau ngomongin soal ajaran orang lain, itu tandanya ya kamu merasa pintar. Kalau kamu pintar, ya nggak usah ngobrol dong sama aku. Kamu aja yang menjabarkan. Begitu. Jadi begini. Yang kita bicarakan adalah yang tertulis sajalah. Tapi saya nggak mau ini menjadi serangan terhadap keimanan siapapun yang merasa Kristen di sini ya. Saya hanya mengajak diskusi orang yang paham tentang kekristenan, apalagi dogma terkait yang lahir itu manusia atau Tuhan. Itu dulu premis saya. Saya menginginkan ada saudara-saudara Kristen yang ingin memberitakan Injil, Biblos. Nggak ada Biblos. Kan yang tertulis. Tapi nggak kenal Biblos ya. Gini Mbak. Kalau yang dilahirkan itu Yesus, Dia adalah Tuhan bagi Mbak. Tadi mengatakan di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau akan menjumpai seorang bayi laki-laki. Jadi bayi ini yang Tuhan. Daryl kemana Daryl? Kabur dia. Ada kesempatan kabur. Jadi berdasarkan ayat 12-nya, Mbak Yanti, ini menurut malaikat yang Anda yakini yang lahir tadi itu Tuhan, itu bayi ternyata, betul kan? Iya dong, kalau nggak bayi ngapa Yesus itu jadi manusia? Kan harus jadi bayi dulu. Waktu dia bayi, Anda mengatakan memiliki keilahian. Ya, kuasa ilahi. Memiliki kekuasaan. Apakah bayi itu sudah jadi Tuhan atau masih belum? Tuhan kami sudah ada sebelum dunia diciptakan, sudah ada. Ya, saya nggak bahas tentang Ya, Tuhan udah. ada. Jadi kamu bilang kan bayi yang dilahirkan itu Tuhan apa tidak? Jadi Tuhan kami, Tuhan Yesus yang kami kenal di dalam tubuh Yesus ini sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum Maria ada, sudah ada. Cuman dia menyatakan melalui tubuh Maria, dia menyatakan dirinya melalui kelahiran di dalam Maria. Dia menyatakan Roh Allah akan menaungimu. Jadi Maria bilang, aku nggak ngerti, aku belum bersuami, bagaimana aku melahirkan? Roh Allah akan menaungimu. Jadi roh itulah yang akan merubah menjadi manusia, karena ada satu pekerjaan yang dilakukan yang harus menjadi manusia. Itu loh, kalian harus pahami loh. Enggak ke situ. Pertanyaan saya, dia dilahirkan ini kan manusia 100%. Ya. Betul? Betul ya? Dia manusia 100% karena bayi itu nggak mungkin dia berkuasa. Betul. Atau memiliki kekuasaan. Betul, fakta Karena itu. dia masih bayi. Fakta. Hah? Fakta itu. Fakta. Iya, fakta itu. Yesus dilahirkan menjadi bayi. Karena tulisannya begitu toh. Oke. Lalu di hari ke-8 menurut Lukas itu dia disunat, betul? Ya, disunat. Betul nggak? Dia disunat. Tapi menurut Matius dia nggak disunat. Mana ayatnya? Kita bisa. Dia dibawa malam itu juga ke Mesir. Ayo kita baca aja ayatnya, nggak usah kita berargumentasi. Ayo Oke. baca. Gimana? Matius pasal 2 nomor 13 dan nomor 14. Matius 32. Matius pasal 2 Matius 2 ayat nomor 13 14.
Me- ini judul perikopnya aku baca ya, cuma sedikit kok sampai Ya, pelarian ke Mesir. 14 dia, sampai 14 dia. Penyingkiran ke Mesir. Ayat 2 Oh. ini ayat 12 ya mulainya ya. Dari 12, Ya. dari 12 boleh. Ya, ya, atau dari 11 saja. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, Oh. kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir, kupanggil anakku. Jadi sebelum Yesus ada sebagai anak ini sudah ada nubuatnya ya, karena hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir, kupanggil anakku. Ingat, saya tadi mengatakan tentang lepas cur. Saya tadi mengatakan tentang saya menanyakan tentang pelarian ke Mesir malam itu juga, betul? Ya. Nah, malam itu kata malaikat, berangkatlah malam itu juga, kan gitu. Lalu yang disunat di hari ke-8 di Yerusalem siapa? Ini malam itu kan malam pas dilahirkan. Kalau disunat 8 hari. Setelah 8 hari. Iya betul. Kan di situ dikatakan bahwa malam itu juga dia pergi ke Mesir. Mesir itu jauh loh. Sementara di Lukas, ya kan? Sementara di Lukas dikatakan dia disunat hari ke-8. Ya apa iki? Kok iso? Iya, kita baca aja di Lukasnya supaya paham. Ya silakan. Ya, Lukas berapa? Lukas 21. Lukas 2 nomor berapa tadi? Lukas 2 nomor 21 Lukas 2 sampai ayat 22. Lukas 2 ayat 21 ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan Ya. ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti Ya. ada tertulis dalam hukum hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini nggak ada sangkut pautnya ya. Kalau yang Ada Yerusalemnya nggak di situ? ya di Matius ini ya dibilang ya ketika baru melahirkan dia disuruh membawa anak itu, tetapi ketika di Lukas ini Ya, anaknya langsung dibawa ke Mesir. sudah 8 hari baru disunat. Jadi nggak Bayi yang dilahirkan itu bersama ibunya dibawa ke Mesir. Nah, di Lukas ini dia masih di Yerusalem. Gimana tulisannya? Nggak ada, saya baca ada di Yerusalem. Coba nomor 22 itu. Dan bentar, aku baca lagi ulangi. Dan ketika genap 8 hari ya, bukan baru lahir ya. Dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi nama Yesus sudah ada ya sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, Cek, kok gua gak kelihatan ya? Iya, Bang Andi nggak kelihatan. Bang Andi nggak kelihatan, nggak bisa. Aku keluar dulu, ntar naik lagi. Tunggu aku betul dulu. Ada di tempat saya ada tapi ini. Oh, alah. Turun. Ya, lanjut Kang Dito. Buka kamera belakang dulu.
Gini Mbak, Sebentar, biar paham sebentar. Aku lanjut dulu. Ya, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ya dikandung ibunya, ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Membawa dia ke Yerusalem berarti dia bukan di Yerusalem, tapi mau datang ke Yerusalem. Gitu loh. ya, Untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi gini loh. Jadi ketika ini bicara dia bukan di Yerusalem tapi mau datang ke Yerusalem. Tapi kamu nangkapnya ini satu ada di Mesir, satu di Yerusalem. Bagaimana? Yang satu dibawa kabur, yang satu mau disunat. Ya bukan. Mereka akan ke Yerusalem untuk disunat karena sudah 8 hari. Ya mungkin aja mereka sudah di Mesir balik lagi ke Yerusalem gitu. Nggak paham bahasa. Nah ini, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus, mereka membawa Yesus ke Yerusalem. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem, bukan Yesus ada di Yerusalem, bukan gitu ya perkataannya ya. Jadi dia kalian tuh disunatnya kalau di mana? jadi kalau kalian baca itu tolong dong Bukan, sama. dia disunatnya di mana? Ya untuk di Yerusalem itu. Di Yerusalem. Dia disunat di Yerusalem. Lalu jarak antara Yerusalem dan Mesir itu berapa jauh? Kamu tuh gimana sih? Ini tuh mereka membawa, memang ada dibilang mereka 1 jam kemudian mereka membawa, kayak memang bisa begitu, nggak ada tuh tulisan mereka membawa dia ke Yerusalem. Ya nggak tahu mau 1 bulan kek, mau berapa bulan kek, mau berapa hari kek. Ya, masalahnya yang disunat itu di mana? Siapa yang disunat? Menurut kataan ini kalian tuh Yang sebenarnya disunat siapa? kalian itu sebenarnya Yang membawa disunat narasi, tapi Kan kalian anak itu gini, kan anak itu kan dibawa ke Mesir malam itu juga. iya ke Mesir. Ya kan? Anak itu dibawa ke Mesir malam itu juga sama ibunya. Lalu yang di Yerusalem tadi, yang disunat 8 hari itu siapa? Ya itu Yesus, karena kan di situ dibilang toh. Nah, Yesus kan sudah di Mesir. Mereka Yesus membawa mereka membawa Yesus ke Yerusalem. Kalau membawa Yesus ke Yerusalem, artinya mereka bukan di Yerusalem, mereka dari Mesir menuju ke Yerusalem. Ini lo kan Dito. Kayaknya Ya, bahasa ya, Indonesianya ya, kurang ya. nih. Kan pada hari dilahirkan itu dibawa ke Mesir. Itu kan ya Mbak ya. Ini dulu nih. Kan Dito ya, hari pertama dilahirkan dibawa langsung ke Mesir, betul ya kan Dito? Betul. Betul. Di umur 8 hari Yesus disunat, betul? Datanya nih, betul ya Mbak ya? Tadi aku udah bacain ya. Kenapa Bentar dulu diulang? Mbak. Iya. Jadi di 8 hari disunat. Di Mesir itu berapa hari dia di Mesir kan Dito datanya? Itu Nggak ada tulisannya ya, nggak ada dengan- tulisannya ya, nggak ada tulisannya Sampai- berapa hari di Mesir ya, nggak ada. Ya, sampai dengan aku berfirman lagi kepadamu. Iya nggak ada toh, nggak ada toh. Artinya begini aja, kita ikut aja Mbak supaya nggak debat kursi. Jadi hari pertama dilahirkan dibawa ke Mesir. Nanti kira-kira umur berapa hari lagi dibalikin 8 hari disunat di Yerusalem. Begitu. Jadi bolak-balik ini bayi gitu ya. Tahu ya itu serah mereka lah. Kamu Ya kenapa? terserah mereka. Nggak apa-apa ikuti aja kan Dito gitu loh. Ya itu aja, bolak-balik nih bayi Memang gitu. begitu kok. Faktanya kalian aja yang mempersulit. Enggak dipersulit, ini mau dipermudah malah Mbak, dipermudah ini biar cepat gitu Iya loh. itu mempersulit. Kenapa kalian mempersoalkan seorang bayi yang dibawa ke Mesir dan dibawa lagi ke Yerusalem? Enggak dipersulit, datanya begitu kan? Iya memang datanya dia dibawa ke Mesir lalu dibawa lagi ke Yerusalem. Salahkah? Salah? Enggak salah, justru tidak ada yang mempersulit, justru Ya, yang terus sulit di kenapa? sini. Dari dulu Mbak, santai dulu Mbak. Yang sulit di sini adalah ya kasihan bayinya kan bolak-balik. Jadi pertanyaannya adalah perjalanan dari Yerusalem ke Mesir itu butuh berapa ini ya? Dulu ya perjalanannya itu nggak ada mobil, nggak ada apa kan gitu. Nah di situ kira-kira pertanyaannya, apakah benar disunat di Mesir apa di Yerusalem? Atau satu dulu Mbak, atau siapa yang disunat di Yerusalem? Kan itu masalahnya kan Dito, betul apa betul?
Betul. Nah, silakan dilanjut. Santai aja Mbak, gitu. Ya santai, tapi kalian ini sebenarnya tujuannya itu bukan mau mempermudah tapi mempersulit sendiri. Lo yang mempersulit bayi siapa? Bukan saya yang nganter kok. Nah, kenapa kalian memikirkan berapa hari ya dari Mesir ke Yerusalem? Itu mempersulit diri. Berapa hari ya? Secara kalau sekarang Mesir pakai pesawat aja atau pakai apa ya, pakai mobil aja Mesir, itu kan mempersulit diri kalian. Aneh. Udah jelas loh tadi di Matius tadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Disebutkan kan? Kalian ini Oke. Udah nggak ada mempersulit Mbak aja yang terlalu baper sih. Karena baper. Jadi gini loh, ketika malaikat bilang Yesus ketika baru lahir harus dibawa ke Mesir, lalu dibawa lagi untuk disunat ke Yerusalem. Kalian mikirin berapa hari ya dari Mesir ke Yerusalem? Itu kalian mempersulit diri. lo masa Mbak nggak nyuruh kita berpikir? Ya, kan dibilang dari ayat Matius tadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Iya masa nggak boleh kita lagi membahas, bertanya, mengurai kan gitu, boleh-boleh aja. Ya terserah kalian. Mengurai, membahas, bertanya, tanya jawab itu adalah ya di sinilah tempatnya diskusi gitu loh. Tidak ada yang mempersulit. Ya mempersulit Nggak ada. karena kalian memikirkan hal yang mesti kalian tidak perlu. Kalau Anda merasa ada yang mempersulit, berarti Anda yang kesulitan, bukan kami. Ya tidak, aku kan bilang begini. Ya, aku bilang gini, kalian itu memikirkan sesuatu dari Mesir ke Yerusalem berapa hari? Itu Kenapa Anda larang orang, Mbak? Kenapa Anda melarang orang berpikir? ya nggak apa-apa, terserah urusan kalian itu. Ya jangan larang orang berpikir lagi gitu loh. Ya, berpikirlah Waduh. terus sampai copot itu rambut-rambut di kepala kalian. Aduh, terputus lagi. Kenapa ya? Lanjut dulu kan itu. Kenapa ya YouTube sekarang putus-putus ya? Sudah nggak ada piring harus dicuci. Ya, Bang Bung. Oke, gini Mbak, sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan, cuman kita mengajak, saya pribadi memperlihatkan ternyata Anda yang membatasi. Secara rasional kita, jarak antara Yerusalem ke Mesir kalau saat ini mungkin bisa di 4 jam 5 jam ya, atau bahkan 10 jam bisa nyampe tuh sehari naik pesawat. Zaman dulu kan nggak ada pesawat. Apakah Tuhan berkehendak karena dia bayi Tuhan maka celing langsung nyampe di Yerusalem lagi? Kan nggak mungkin juga, karena ini yang menuliskan adalah Lukas kan gitu. Lukas berbicara dia itu di Yerusalem diserahkan kepada Tuhan ya kan, di umur 8 hari dia disunat. Kita yang manusia zaman sekarang ini harusnya berpikir loh, kok tidak nalar gitu loh. Yang satu bilang sudah di Mesir sampai dengan batas yang ditentukan atau sampai dengan malaikat itu berfirman kembali. Lalu Anda membatasi untuk kita ini tidak berpikir. Nah, bagaimana kami ini akan percaya dengan kekristenan? Sementara orang Kristen menolak untuk dibahas jarak antara Mesir dengan Yerusalem itu. Kalau jalan kaki ya bisa sampai berbulan-bulan itu, apalagi gendong bayi, kan di situ bayi dia. Maksudnya Mbak ini kan itu jangan dipikirin, jangan dibahas gitu loh, jangan dipersulit. Ya gimana ada kita tulisannya jadi begini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kan ada tulisannya, ayatnya toh. Ya kenapa kemustahilan aja dari tadi? Maksudnya Mbak ini nggak usah dibahas, cukup imani saja lah yang ada tertulis. Ya udah kan gitu Mbak ya. Cukup imani itu ya, kalau kita nggak paham tulisannya, kita paham kok tulisannya. Ya, kalau paham berarti berpikir dong. Ya berpikir, kenapa Ya. kamu membatasi Tuhan ketika Nah, Tuhan kalau orang berpikir itu mempersulit atau tidak? ya mempersulit kamu.
Loh saya nggak sulit, Anda yang sulit. Kamu memikirkan. Gimana sih? Tadi kan kalian bilang, kenapa Yesus masih bayi bulak-balik? Kalian apaan sih? Ngurusin hal kayak receh kayak gitu. Tidak ada Loh, yang ini- mustahil bagi Allah. Ya kan Jadi, bayi, masa nggak boleh mikirin bayi? Jika Yesus mau 8 hari, mau 1 hari pun umpamanya harus ke Yerusalem, tidak ada yang mustahil kalau memang nubuat Alkitab ditulisnya begitu. Ya kenapa kalian menginikan kuasa Tuhan? Jadi biasa aja Mbak, jangan bilang mempersulit, karena kami ini nggak sulit loh, Anda yang Ya, sulit. itu jadi gini loh, kalau kata aku, kalau kalian daripada mempersulit pikiran kalian tentang kenapa 8 hari udah bolak-balik di bawah Mesir ke Yerusalem, mendingan kalian berpikir, benarkah Yesus ini memang bisa menyelamatkan? Itulah yang intinya, supaya benarkah hidup aku, jiwa aku bisa selamat ketika aku, itu yang harus kalian gali. Loh, kenapa Anda mengarahkan orang berpikir? Ya itu Anda nggak boleh Anda mengarahkan orang berpikir, bebas orang Udah lah, berpikir kalau Mbak. kalian mau berpikir tentang hal yang receh, kok bayi bisa bolak-balik daripada berpikir. Ini bukan receh Mbak, ini fokusnya di sini karena ini Tuhan loh itu. Nah, ya udah serah. Jadi Itu kan Tuhan Ibu. Serahkan. Saya mau nanya dulu Bu, bayi ini yang dibawa ke Mesir Tuhan Ibu kan? ya Ya itu Tuhan Ibu gitu loh. Pertanyaannya adalah, kok Tuhan ini membutuhkan manusia untuk membawanya? Kenapa dia nggak jalan sendiri? Namanya juga Tuhan. Gimana tuh? Iya, karena kamu tidak paham tujuannya Yesus turun ke dunia. Saya nggak nanya tujuan. Harus paham, karena itu tujuan Yesus jadi manusia, harus paham. Kalau kamu berarti- nggak paham tujuan Yesus jadi manusia, kamu itu terus saja memandang Yesus itu, dia kan manusia, kenapa bisa jadi Tuhan? Kenapa dituhankan? Kamu tidak paham tujuan dia itu loh. Tujuan dia jadi manusia itu buat apa? Kamu Oh nggak berarti dia manusia. Berarti dia manusia. tidak ada satu oten pun yang sebentar ya. Jadi tidak ada satu oten pun kalau dia tidak mengakui Yesus itu manusia, itu antikris ya. Bentar ya, aku mau terima telepon. Kenapa Ibu ini nyalahin kita ya? Lu sih kan Dito berpikir sih lu. Nah, kan Dito terlalu banyak mikir nih. Bilangin lu. Kita Ini udah 2 lo Kang Dito, ini ditambah lagi sama Bang Hendy lo. Tadi si Darel udah setruk dia di atas, sampai dibawa ambulan. Ini tambah lagi Bang Hendy, si Yanti tuh, bentar lagi tuh step juga dia. bosnya harus tanggung jawab bos. Kok Sambil- bosnya nggak ikut-ikutan, jangan dibawa bosnya. Tadi Sabir yang bawa ibu ini. Ayo, tamunya Sabir. Ini ada Ustaz Dio tuh. Assalamualaikum, Ustaz. Melarang kita berpikir. Kalau kita berpikir, katanya mempersulit. Loh kita nggak sulit kok. Yang sulit siapa coba? Ya di sini yang ada nggak teman-teman di sini mengalami kesulitan? Wah, ada. Nggak ada. Nggak ada, Jadi yang sulit siapa sebenarnya nih? dia sendiri itu siapa? Ih, bukan kami yang sulit. Gimana dong? Dia Aduh, maunya itu terima. ya, jangan dibahas, dimani saja. Itu kan Tuhan gitu loh. Buddha gitu loh. Jangan dipersulit katanya. Cukup apa yang saya omongin ya percaya. Kalau nggak hal-hal yang nggak perlu dibahas jangan dibahas. Maunya kayak gitu. Aduh. Ditelepon deh sama pendetanya. Udah jangan naik itu. Turun aja. Bu Yanti. Hei. Jangan ini ya. Jangan turun ya. Nanti dikatain monyet lo kalau turun. Jadi kalau kita bahas
kebayian ini teman-teman semuanya ya. Kalau dalam literasi akademis, mereka itu meyakini yang disebut pesta Epifanes atau permunculan Tuhan. Lanjut. Ya lanjut Bu. Bu, Lanjut ya sampai 2:30 ya, aku mau pergi. Tapi jangan dipersulit ya Bu. Nggak ada yang dipersulit, justru kalian yang mempersulit. Yang memikirkan hal yang tidak perlu kalian pikirkan. Jadi nggak boleh orang, jadi nggak boleh orang berpikir ya Bu. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi waktunya habis. Mendingan mikirin kenapa Yesus disebut juru selamat, kenapa Yesus bisa menyelamatkan, itu masih lebih penting. Oke, kalau begitu apa yang diselamatkan oleh Yesus? Jiwa kita. Jiwa kamu gitu. Dia sendiri selamat nggak? Ya, dia berjuru selamat kok, nggak selamat. Ya, buktinya yang disalib tidak selamat, mati dia. Ya karena Dibunuh. itulah tujuannya dia buat ke dunia itu. Tadi katanya selamat, buktinya dia mati, tidak selamat, ditangkap pula lagi. Dia itu tujuan ke bumi ini, itulah dia buat menggantikan, ya makanya dia disebut terkutuk, menggantikan kita. Jadi kita ini manusia ketika sudah terpisah dengan Allah, ketika di Firdaus kita sudah terkutuk, kemuliaan Allah sudah tidak ada sama Oke, kita. jadi menurut Ibu tujuannya ke bumi itu untuk ditangkap, Bukan dipermalukan. untuk Entar dulu, ditangkap. saya belum selesai. Tapi salah kamu, jangan framing. Tujuan Yesus ke muka bumi ini menyelamatkan manusia dengan cara disalib. Oke, Yesus itu disalib kehendaknya sendiri atau kehendak siapa? Jauh sebelum ada Yesus, nubuat itu sudah ada tentang penyalipan Saya nggak Yesus. nanya nubuat. Iya makanya Yesus jadi kan ada itu disalib. Dengarkan dulu pertanyaan. Yesus itu disalib kemauannya sendiri atau bukan kemauannya? kemauan Tuhan, kemauan keilahiannya. Ya kemauan Tuhan lah. Ya kemauan sendiri dong kalau gitu. Iya betul. Iya Ya betul. berarti tujuan dia ke bumi kemauannya sendiri disalib. Iya betul. Memang. Ya udah kemauannya sendiri ditangkap. Iya betul. Makanya ada Dengerin dulu kemauannya sendiri mati terkutuk. Iya betul. Ya udah itu doang kok repot. Iya betul. Iya. Gitu loh. Jadi bukan kemauan orang lain, kalau kemauannya Bukan kemauan sendiri. orang lain, karena Gitu. orang lain tidak akan bisa berkuasa untuk Tapi menyelamatkan. kenapa proses ini mempergunakan orang lain? Kenapa nggak dirinya sendiri aja yang mati? Kenapa pakai tangan orang lain? Ya memang begitu, nubuatnya begitu kok. Memang Nubuatnya jadi gini pasrah loh. dia ya? Jadi gini, selama Yesus ada di muka bumi, dia itu menggenapi semua nubuat. Sampai apapun yang dia lakukan itulah penggenapan nubuat. Seperti yang tadi disebutkan tuh, bahwa demikianlah digenapi nubuat nabi-nabi kalau anak itu akan diambil dari tanah Mesir. Tadi kan dari situ aja itu udah dia menggenapi nubuat. Oke. Jadi kalau sesuatu itu yang dilakukan Yesus itu menggenapi nubuat. Siapa yang menubuat itu, Bu? Ya, para nabi tadi dibilang. Tuh, Oh, Nabi menubuatkan Tuhan untuk disalib. Iya, begitu. Oh, padahal Nabi itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, nabi itu menubuatkan ya. Jadi ciptaan menubuatkan penciptaannya mati disalib gitu. Iya, kita baca aja ya supaya Nggak enggak. usah dibaca, kamu udah jelas. Yesaya 52 ya. Kita baca ini nubuat yang paling Tarik lagi ke saya punya orang, nggak nyambung ini. Yesaya. Itu Kan nabi kita Yesaya. musim pala berbi kan kita terusin dulu. Nabi Yesaya Musim pala kita. menubuatkan ya. Bersulit ya. kenapa Mbak? Ya lanjut, gimana Mbak? Mbak Yanti, Iya, kalian gimana? Mau bertanya atau kalian yang mau menjelaskan? loh saya bertanya. Iya. Tanya Jadi apa? bayi yang dibawa ke sana kemari itu sudah Tuhan atau belum? Aku baca aja ya, jangan perkataan aku ya, jangan perkataan aku ya. Aku baca aja ya. Oh iya. Jadi yang jawab itu firman, bukan perkataanku firman. Kolose 1 ayat 15. Firman dari siapa Bu? Firman dari Tuhan lah, dari Yesus itu sendiri. Kolose itu perkataan Paulus. Kolose itu kota, nama kota.
Iya, yang nulis Paulus. Paulus punya ilham dari mana? Dari mana? Bukan dari Yesus, bukan. Ya iya. Bukan dari Yesus. Kita baca ya. Keutamaan Kristus. Kolose 1 ayat 16. Karena itu Terlalu akut ibu ini. ya, Kolose 1 ayat 16, karena itu di dalam dia dia di sini adalah Yesus ya. Karena itu di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Oh jadi yang menciptakan Yesus. Ya. Iya bu ya, yang mencipta Yesus ya. Udah jelas tuh ayatnya, masa aku harus ulangi? Terus Karena yang- di dalam Yesus lah telah diciptakan segala sesuatu. Terus yang ada di menciptakan, sorga. udah bu cukup. Yang menciptakan Nabi Adam Yesus juga. Ya, Yang menciptakan Bunda Maria Yesus juga. sebelum dunia ada. Saya lagi nanya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Karena di dalam Yesus lah telah diciptakan segala sesuatu. Segala Iya. sesuatu, mau Berarti ada, mau Yesus menciptakan ibunya. ya mau ada, mau Maria. Nih. Jadi gini kan, ketika malaikat berkata, engkau akan mengandung Iya seorang percaya anak bu. laki-laki. Iya. Jadi menurut ibu Yesus yang ciptakan ibunya. Jelas, udah paham. Jelas. Mana? Jadi kalau begitu lebih tua anak dari ibu. Kalau secara daging lebih tua Maria, secara daging. Loh kok Secara bisa? manusia, secara manusia dia Kok lebih bisa? tua. Kok bisa ciptaan lebih tua daripada pencipta? Iya, karena kan Yesus ini kan sebelum ada di kandungan Maria juga, malaikat sudah bilang engkau akan mengandung seorang laki-laki, anak laki-laki. Itu orang, bukan Tuhan. Yang Ya dikandung betul, bukan ya bukan betul. Tuhan, orang. Ya betul, karena Berarti- Roh Allah. Berarti Roh anaknya Allah. Maria, berarti anaknya Maria bukan Tuhan, orang. Iya, katanya begini, Roh Allah akan menaungimu. Kata Maria, aku ini manusia biasa, hamba biasa. Aku tidak punya suami. Bagaimana? Enggak, saya tanya dulu, Bu, udah. Yang dikandung Maria itu orang apa Tuhan? Yang dikandung Maria manusia, orang. Berarti bukan Tuhan. Dia Tuhan. Oh, berarti orang Tuhan orang. Tuhan yang memiliki kuasa ilahi. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung orang? Yaitu Roh Kudus yang ilahi itu yang disebut Elohim. Berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Isi kandungan Maria dinaungi oleh kuasa Allah. Saya nggak nanya itu. Yang dikandung Maria ini Tuhan apa orang? Tuhan, dia manusia yang memiliki kuasa Tuhan. Kalian tuh nggak paham ya? Iya berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Alah, terserah kalian. Jadi ya ini Loh, ya. kok terserah saya, Anda sendiri yang ngomong. Karena kamu maunya kamu sendiri, maunya kamu aku. Ini lagi saya nanya, ibu sendiri yang memasukkan Tuhan dalam kandungan. Ini loh, aku bilang kasih tahu ya. Jadi aku nggak mau bicara ini melalui perkataan asumsiku. Jadi kita bicara ini kita pakai dalil ya, Yang sesuai tadi Lukas 1 ayat 31 ya. Jadi aku nggak mau perkataanku, karena perkataanku pasti bisa salah. Tetapi kalau Yesus sendiri yang berbicara melalui firman-Nya, Alkitabnya, Injilnya, ini tidak akan salah. Lukas 1 ayat 31 ya. Aku baca kembali ya. Lukas 1 ayat 31. Ini 31. Kok jadi mbaknya nangis sih? Iya. Sesungguhnya kata malaikat itu kepadanya, ini kepada Maria ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Iya Bu, percaya itu kita itu. Sebentar dong, aku baca dulu. Sesungguhnya Udah. engkau akan, kalau di sini dibilang akan, udah ada belum di perutnya? Belum. Ya belum ada, berarti Yesus Belum. sudah ada sebelum ada di perut Maria. Itu sudah Iya ada. percaya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Ya secara daging. Gimana sih? Yang Secara menciptakan daging. Ibu tadi udah ngomong yang menciptakan Maria Yesus. Ya secara roh, Oke. secara daging. Jadi yang dikandung Maria yang menciptakan Maria, betul? Iya betul. Jadi Maria mengandung penciptanya. Iya betul. Karena Gitu dong. Nah, Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria ketika belum ada Yesus dalam kandungan itu disebutnya Elohim. Bukan Yesus.
Ya itu Yesus ketika sudah memakai tubuh jasmani, tubuh Ya artinya Tuhannya Maria, isi kandungannya Maria. Tuhan Maria, isi kandungannya Maria gimana sih? Siapa yang dikandung Maria? Kandung Maria itu adalah Roh Kudus. Loh kok Roh Kudus lagi, bukannya Yesus yang dikandung? Yesus, Roh Kudus akan menaungimu kan, makanya didengar dong ya kalian. Bukan lagi menaungi, ini mengandung. 3:4 ya Menangui, menangui. itu Iya, menang- iya, iya. Gue jadi Baca yang belepotan. 34 ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini? Ini Maria yang berkata ya. Ini Maria yang berkata ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal Ini apa nih berisik terjadi? Karena aku belum bersuami, kata malaikat. Iya, Engkau paham. Sebentar, Paham sebentar, itu. sebentar. Paham Kau kita paham, itu. tapi kau menyalahgunakan kepahamanmu. Loh, Kata orang lagi Maria nanya kok. kata malaikat itu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena Maria merasa, loh, kok bisa aku hamil? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi ketika Maria melahirkan, dia melahirkan seorang bayi laki-laki manusia yang dinaungi oleh kuasa ilahi. Oke, Dan itu jadi- tidak bisa dipungkiri. Cukup. Kalau Jadi yang kalian dikandung tidak Maria, paham, jadi- jadi yang dikandung Maria ini siapa? Kalau hal itu tidak paham oleh kalian, ini adalah disebutkan aku membaca Alkitab, bukan kata aku. Roh Iya, Kudus akan paham. turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oke, udah cukup Bu, kepanjangan Bu. Menurut Sebab itu- Anda, gantianlah. Menurut Anda, ini pertanyaan sederhana. Yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria itu Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Maria hanya mengandung roh, bukan orang. Roh Kudus yang mengubah makanya jadi manusia. Oke, berarti yang dikandung Maria manusia, bukan Tuhan. Manusia yang memiliki kuasa ilahi. Oh, Paham, berarti paham? Maria mengandung manusia memiliki kuasa ilahi. Ya, betul. Oke, berarti tuannya Maria siapa? Sebentar. Waktu Maria mengandung manusia yang memiliki kuasa ilahi, nah siapakah Tuhannya Maria? Ibu ini memasukkan Tuhan dalam kandungan. Ibu harus tanggung jawab. Jadi gini loh ya. Gimana? Ya, kalian ini yang nggak mau paham. Ini Dari paham saya. nggak paham kamu, nggak paham. Udah Sekarang dibilang nih, Maria sudah berkata begini, bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak? Saya nggak nanya itu. Yang ditanya ini isi kandungannya Maria siapa? Iya bentar, makanya kata malaikat itu kepada Enggak Maria. ditanya sebab-sebab dia Kata mengandung. malaikat itu kepada Kagak Maria. ditanya Roh Kudus, malaikat, kagak Roh ditanya, Kudus akan kagak turun ditanya. atasmu. Roh Kakak Kudus. ditanya itu, kakak ditanya itu. Yang ditanya adalah yang dikandung Maria ini Tuhannya siapa? Ya udah jelas toh dari tadi berulang-ulang kamu Siapa? Yang dikandung Maria tuh. Tuhan kami. Oh berarti Tuhannya Maria juga isi kandungannya Maria. Iya betul. Yang ngomong dong dari tadi Nah, berarti. bukan ngomong dari tadi, emang dari tadi toh aku bilang Roh Kudus ya. Kenapa Roh Kudus dibawa-bawa? Yesus yang dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi Yesus sebagai manusia itu selalu bersama dengan roh keilahiannya, Roh Iya. Kudus namanya. Waktu Maria, aja yang oke nggak cukup. Waktu Maria mengandung Tuhannya Maria menyembah siapa? Maria menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Dalam kandungan atau luar kandungan? Karena Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Jadi kan dalam kandungan dia roh itu kan? Iya, roh. Iya. Iya, Tuhan itu roh. Jadi Maria menyembah isi kandungannya. Ya, dalam roh ya, bukan dagingnya ya, bukan isi Iya. kandung rohnya ya. Roh ini dalam kandungan apa luar kandungan? Hah? Roh? Roh ini luar kandungan atau dalam kandungan? Roh itu tidak bisa dibatasi ya. Nah, Yesus di Dan dalam roh Yesus itu tidak bisa dengerin. dibatasi oleh tubuh, oleh ruang, oleh waktu, oleh apapun tidak bisa dibatasi. Yesus ini dengerin. Yesus waktu dikandung punya roh atau tidak?
Dia punya roh manusia, Ya. tetapi dia bersama dengan roh kudus itu loh. Berarti ada roh Tuhan dalam diri Yesus yang dikandung Maria. Nah tadi jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus Berarti- akan turun atasmu. Nggak Berarti mau. di dalam kandungan Maria ada roh Mau. Tuhan. Betul apa betul? Apa? Apa? Di dalam kandungan Maria ada roh Tuhan. Iya, roh kudus itu tidak bisa dibatasi. Yang dikandung Maria siapa? Ya Tuhan, kamu ini memang kayaknya emang nggak mau tahu, nggak mau. Enggak, yang dikandung Maria ini siapa sih? Nih aku bilang ya, Iya, nih, aku baca masih lagi ya. Aku baca lagi jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu ke Maria ya. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan. Ini nggak nanya lagi di atas, ini yang dibahas ini yang dalam kandungan. Ya, Iya ini katanya Ya. kan Maria bilang begini. Maria bilang aku tuh nggak bisa hamil karena aku belum bersuami. Iya paham. Kata malaikat itu, Roh Tuhan tuh akan menaungi kamu. Roh Kudus tuh Saya nggak nanya menaungi, yang ditanya dalam kandungan. Iya, dengar. Jawab malaikat itu kepada Roh Kudus akan turun atasmu ya masuk. Iya, di dalam kandungan ini kan Tuhannya Maria tuh. Betul nggak? Iya, Nah, jadi Maria menyembah isi kandungannya. roh keilahiannya ya, bukan. Iya, tapi kan roh ini kan ada dalam kandungan Maria. Kalian harus memahami ya, daging dan roh kuasa ilahi itu bersama-sama. Semangat kali, Kanda semangat kali ibu ini karena aku di sampingnya. Karena Iya, semangat dia. gini, karena dari ribuan tahun dulu kalian ini bicaranya ini terus, kalian nggak percaya tapi kalian bahas-bahas terus. Saya ini percaya kalau ibu jawab cepat gitu loh. Lah, Coba ya, bukannya coba ya ibu. cepat kamunya. Coba aja. dengerin. Kita poin-poinnya saja. Kita poin-poinnya. Dengerin dulu denger ya. kita poinnya, jangan dipersulit. Poin-poinnya ya. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus. Yesus. Isi kandungannya Maria siapa? Yesus. Yesus. Tuannya Maria siapa? Yesus. Sembahannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Jadi sembahannya Maria, anaknya Maria. Ya, begitu. Ya udah cukup. Sudah ngapa kalian? Iya kak, kalian yang gimana sih? Sudah, cukup. Paham sudah. Enggak paham kalian. Paham udah. Enggak paham kalian karena kalian hanya Paham. memandang kemanusiaannya aja. Kalian hanya Paham. memandang kemanusiaan yang berasal Gini, dari Maria. Tetapi Bu, kalian diam tidak dulu, mau Bu. tahu roh Kesimpulan kudus tadi yang Ibu, turun atas Maria. Roh Kudus Kalian lagi tidak di mau Bapak. tahu. Ya, Tadi sudah Ibu, clear ya. Clear ya. tadi kesimpulannya Clear gini ya. loh, Bu. Tuhan Ibu tadi Yesus ngomong. adalah Tuhan Ish, kami. iya. Saya Saya aku nggak mau melarang. rungkat. Dengar, aku mau rungkat, mau mandi, aku mau pergi. Saya nggak melarang Ibu. Kesimpulan dulu Bu. Yang menciptakan Maria Yesus. Ya. Yang dikandung Maria Yesus. Ya. Sembahannya Maria Yesus. Ya. Tuhannya Maria Yesus. Ya. Anaknya Maria Yesus. Ya, tepat. Jadi anaknya Maria, Tepat. Tuhannya Maria. Sesuai Kolose 1 Nah, ayat udah 15 cukup. tadi ya. Jadi Tuhanku adalah anakku. Iya, kata Maria. betul. Oke, Iya, betul. makasih. Iya cukup Sesuai kan? Kolose 1 ayat 1 ya. Nah, Ayat iya. katanya Cukup sebelum ya, Bu? dunia ini ada, aku Katanya sudah mau ada. mandi. Kata Cukup Yesus. ya Bu ya. Cukup ya. Jelas ya. Jelas. Jelas ya. Ibu Nah. nyaman? Ibu nyaman? Nyaman karena apa? Nyaman. Ibu nyaman nggak sulit? Nyaman karena apa? Udah nyaman Iya, sebelum kalian nyaman ya. bertanya. Oke, nyaman. Sebelum Dia kalian nyaman- ribut, dia nyaman aku karena sudah di samping itu nyaman. kan, Bu. Jadi Iya, nyaman kalian dia. Kolose 1 ayat 15 sebelum dunia Katanya mau ada, mandi Yesus telah ada ya. Iya. Udah cukup Bu. Jadi Yesus yang ciptain ibunya kan gitu. Iya. Ya udah. Ya. Aku mau mandi ya. Tuhan berkati semua ya dengan hikmat pikiran yang terbuka Iya, dalam kita nama terbuka Bu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Bu. Kesimpulan cukup banget, selalu dibahas Roh Kudus lah menaungi, kagak dibahas itu loh. Dia yang mumet, kita pula disuruh buka pikiran. Dilarang kita mikir. Gara-gara Kandito ini mempersulit orang nih Kandito ini. Makanya Kandito jangan mempersulit orang. Anakku. Jangan gue live di YouTube, jangan ya. Jangan tidak. Iya, sorry. Tapi kita harus sebagai muslim ya kita menghormati apa yang dipercaya oleh saudari kita tadi ini. Kita nggak boleh mengganggu iman seseorang kan gitu ya. Di sini bukan untuk mengganggu iman, tapi ini diskusi
Nah, silakan beriman kan, nggak ada maksa juga ibu toh, gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, ya saya bangga menjadi seorang muslim. Kenapa kalau saya ditanya kayak gitu, kayaknya saya malu deh menjawabnya dengan jujur. Semangat dia itu Kanda, karena di samping dia. Iya. Coba kalau saya muslim ditanya, siapa itu Nabi Isa? Ya Nabi. Siapa yang dikandung Siti Maryam? Ya Nabi. Kan gitu. Siapa nabinya Siti Maryam waktu mengandung? Ya Nabi Isa. Ya jelas kita Nabi, dia Tuhan, gitu aja udah. Dari kecil Nabi Isa alaihissalam kan udah bisa berbicara ya kan Dio ya, membela ibunya ya. Ya. Itu mukjizat untuk menyelamatkan ibunya. Kalau di sebelah kan itu untuk menghindari tuduhan berzina kan, dia kawin sama Pak Yusuf, gitu ya. Iya. Nah, kalau di Al-Quran kan Nabi Isa sendiri, bayi ini berbicara membela ibu, kehormatan ibunya yang dituduh berzina kan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmatnya ya, Al-Quran nikmat, benar-benar akal, masuk akal. Tegas sekali jawab anaknya itu. Astagfirullahaladzim. Dia mau dia apa lagi? Astagfirullah ya Allah. Istighfarlah kita, bersyukurlah kita dilahirkan dari ibu seorang muslimah ya. Iya betul. Musibah tuh jadi kafir tuh musibah teman-teman. Oh iya. Kanda bentar ya, aku ke air dulu bentar. Jadi kafir itu musibah. Tapi orang-orang yang kafir itu tidak merasakan dia musibah teman-teman. Justru dia merasakan dia happy. Nah itulah orang, makanya itu orang yang tidak dilarang untuk berpikir, tidak dilarang untuk mengambil langkah. Silakan, kan manusia ini kan bebas ya memilih gitu ya. Anda diberi ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah manusia. Diberi fisik yang proporsional gitu ya. Bayangkan, telinga ada kiri kanan, mata kiri kanan, lubang hidung ada 2, proporsional semua. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu manusia. Saking sempurnanya ciptaan itu, diberi akal. Beda dengan makhluk lain, nggak proporsional tubuhnya. Selain manusia ya, coba bayangkan hewan, nggak proporsional tubuhnya. Makanya dia nggak pakai celana nggak masalah. Nggak diberi akal pula kita. Dia itu ciptakan. Kita manusia diberi akal. Nah akal inilah yang disebut free will. Up to you, mau mempergunakan akalmu kemana. Nah untuk mencegah kita ini kebablasan berakal, berpikir begitu, pencipta ini Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia ini tidak bebas, ya diberikan SOP, sistem operating prosedur, suatu manual book. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran turun itu harus ada yang menerimanya, ya nanti sebagai guru yang menjelaskan apa yang diterimanya. Itulah sahabat sampai ke kita. Jadi manusia kalau ingin selamat harus mengikuti kitab suci yang tadi itu. Nah, disitulah ada perintah, ada larangan. Bagaimana cara mengaplikasikan perintah dan larangan itu? Contoh misalnya, di situ hanya memerintahkan sholat. Ya, bagaimana cara sholatnya? Nah, itulah ada nabinya. Nabi melaksanakan sholat. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Enggak dirinci di dalam Al-Quran itu bacaan sholat begini-begini, enggak. Ada nabinya yang menjelaskan. Nah, jadi kalau ingin selamat, ikuti petunjuk itu. Karena Allah Maha tahu, ini loh yang pas ciptaanku pakai Al-Quran. Sama dengan sebuah pabrik, teman-teman, pabrik mobil itu, dia yang Maha tahu kelemahan dan kekurangan mobil yang dia ciptakan. Makanya diberi manual book juga. Nah, supaya kamu selamat memakai produk mobil itu, ya ikuti manual booknya. Jangan misalnya
ini untuk premium, misalnya bensin lu isi solar, salah itu, pasti salah gitu loh, gitu ya. Nah, begitu kira-kira analoginya teman-teman. Sederhana ini sebenarnya itu. Saya dulu belajar dari dosen saya itu. Begitu cara, oh begitu ya. Ternyata manusia ini diberi kebebasan. Supaya nggak bebas terlalu jauh, ya diberi buku manual. Benar nggak teman-teman semua? Bacalah itu buku manualnya. Gitu. Jadi Al-Quran itu dia bersumber dari Allah gitu loh. Allah Maha tahu. Bayangkan nih teman-teman nih, gitu ya. Dulu itu belum ada orang yang bisa menyelam. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang Maha tahu. Nah, yang Maha tahu ini ngasih tahu kepada Nabi melalui Al-Quran bahwa di dalam lautan itu ada apa teman-teman? Ada apa, Haus? Ada gunung Merapi. Kenapa Nabi Muhammad gunung tahu? berapi. Ya, kenapa Nabi tahu? Nabi nggak pernah menyelam. Karena yang memberitahu yang Maha tahu. Yang memberitahu yang menciptakan. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada seorang muslim yang ragu terhadap Al-Quran, wah ini udah ingkar nih. Segera bertobat. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak nih? Setuju, Bang. Jadi seorang muslim itu nggak boleh ragu terhadap Al-Quran. Yang ragu terhadap Al-Quran itu adalah orang kafir karena mereka menutup diri terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi perbedaan orang kafir dan orang mukmin itu, orang mukmin itu taat terhadap perintah Allah dalam Al-Quran dan apa namanya larangannya. Nah, orang kafir itu ingkar semua dari situ. Itu disuruh menyembah Allah orang kafir ogah, disuruh percaya nabinya orang kafir ogah, gitu loh. Tapi mereka juga punya hak untuk itu. Makanya disiapkan dua tempat di kehidupan kekal nanti. Apa teman-teman tempatnya itu? Ada surga, ada neraka. Gitu ya. Nah, siapa penghuni neraka? Siapa penghuni surga? Saya rasa di sini nggak ada yang mau menghuni neraka. Nah, untuk itu mari introspeksi diri. Apa kekurangan kita, apa yang pernah kita lakukan, ya segera dibetulkan. Apalagi nanti sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Ingat, kemarin yang bolong, segera dibayar sebelum masuk, bertumpuk-tumpuk nanti. Ayo akuin, kemarin, bulan puasa kemarin, bulan suci Ramadan kemarin ada yang bolong gak nih? Ayo segera dibayar. Nih semua nih, ayo ngaku. Udah Bang, udah diganti. Alhamdulillah udah ya. Iya. Jangan sampai enggak mintai pertanggungjawaban itu. Itu sih dari saya. Tapi alhamdulillah antum-antum semua luar biasa nonton, kita diskusi bareng-bareng. Jadi mendengarkan itu adalah bagian daripada diskusi. Kalau orang diskusi tidak ada yang mendengarkan, tidak ada audiensi, itu kayaknya hampa. Jadi Anda juga sebagai pendengar yang setia begitu, Anda bagian dari dakwah, Anda bagian dari diskusi itu. Apalagi nanti ada hal yang positif Anda bawa ke diri Anda, terus Anda aplikasikan kepada orang lain, itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ada 3 nanti kan ya menurunkan, ini ada Ustadz nih. Ada 3 nih yang menemani kita nih nanti di kehidupan kekal. Jadi amal kita itu nggak akan pernah tidak tertolong gitu loh. Apa itu? Apa itu teman-teman? Ada 3. Tahu nggak? Siapa yang tahu nih? Ada 3.
amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Anak soleh. Nah itu. Jadi sekarang Anda berbondong-bondong lah beramal. Apa itu amal jariah? Ya apa saja begitu. Karena menyumbang ke masjid, menyumbang kemana, membantu anak yatim, dan seterusnya. Ilmu yang bermanfaat, ya kayak gini-gini nih. Ustadz kita, ulama kita, ilmunya Masya Allah. Begitu ya. Nah terus kemudian apalagi? Doa anak soleh. Makanya anak kita itu dari kecil diupayakan menjadi apa? Orang soleh, penerus kita nanti, gitu. Ah udah lolos nih, gue udah bisa jadi ustadz nih hari ini gue nih. Selain kan Dio nih. Selain kan Dio dia kan gue. Kajian bersama Bang Handi. Gitu sih teman-teman. Mana hotelnya nih? Aduh. Tapi sayang loh inilah apa ya? YouTube putus-putus ya. Heran gua. Dikit-dikit putus, dikit-dikit putus, ada apa ya? Padahal internetnya udah kenceng banget gitu. Yuk Ten, naik Ten, sini Ten. Ten. Loh ini kan Dito kenapa sih? Stadio nih. Gak tahu bang Dio. Sinyal. Eten. Ada yang tahu nggak nih teman-teman muslim? Kalau babi itu haram, kenapa diciptakan? Jawaban yang paling oke, ya babi itu haram, kenapa diciptakan? Jawaban yang paling oke dapat hadiah dari saya. Diketik aja atau naik menjawab, nggak apa-apa. Ya ini ada mau menjawab kayaknya nih. Di absen dulu. Oh ada yang bawa dijawab. Mumiati, selamat sore. Benar, Mumiati, jawab. selamat sore. Mbak Mumiati, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Wih, Aduh. Benar kok, babi itu kenapa hukumnya haram dimakan, tapi kenapa diciptakan? Benar, untuk menguji iman kita, menguji hawa nafsu kita. Itu ujian. Karena kalau tidak, salah pencet. oh salah pencet. Karena kalau tidak ada babi, Ya ya diturunkan aja bang. Ya kalau saya tanggapi Bang Handi, ya, aduh azan pula. Bentar, azan dulu ya benar ya. ya. Karena kalau tidak ada babi, ya nggak ada alat ujinya, gitu kan. Gitu. Dan yang paling penting teman-teman, itu iblis itu tidak ada godaan iblis itu membawa orang di dunia ini bukan hal-hal yang happy. Pasti iblis itu menggoda manusia untuk happy. Jadi kalau ingin masuk neraka itu mahal bro, bener. Tapi kalau ingin masuk surga itu gratis. Setuju nggak nih? Contoh nih, mau pergi sholat, gratis apa enggak? Gratis. Masuk masjid gratis nggak? Gratis. Tapi kalau masuk di tempat itu tuh, party apa segala macam itu bayar nggak? Bayar. Itu ya. Masuk ke hotel gitu, bukan pasangan, bayar nggak? Bayar. Jadi masuk neraka itu mahal. Mahal bro. Setuju nggak nih? setuju. Mahal itu. Serius ini. Tapi kadang-kadang kita kan kadang lalai. Wah ternyata kalau ada setan yang terkutuk nih.
Termasuk harta juga itu loh, menguji iman gitu loh. Ini ada cerita analogi nih. Ada seorang ustadz ya, mohon maaf nih, ini hanya rekaan belaka begitu. Anggaplah dia Ustadz A misalnya. Dia waktu belum mempunyai kendaraan itu rajin ke masjid dan seterusnya begitu ya. Ya bukan Ustadz lah, anggap aja si A, rajin ke masjid, rajin ngaji gitu ya, silaturahminya baik dan seterusnya. Tapi jarak masjid rumahnya agak jauh gitu loh. Tapi diupayakan 2 jam sebelumnya udah jalan ke masjid untuk sholat jamaah. Dia berdoa supaya diberi rezeki agar bisa membeli kendaraan roda 4. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Kebetulan yang terkabulkan ini tadi si A. Belilah dia mobil baru. Apa yang terjadi teman-teman setelah mobil baru? Kira-kira ibadahnya semakin khusyuk, semakin lancar apa tersendat-sendat? Justru harta ini ya yang membuat dia malas lagi. Kenapa? Udah azan maghrib masih dia di teras bersih-bersih mobil. Sayang tuh mobilnya terus-terusan begitu. Mobil baru pula lagi kan. Terus kemudian mobilnya yang dipakai ini ada 5 masjid yang dilewati. Finishnya ada di pantai, menikmati pantai di sore hari menjelang maghrib. Jadi kalau kalian itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikasih bersyukur, kalau enggak juga bersyukur. Jangan-jangan nanti harta ini yang membuat Anda menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Jangan berkeluh kesah, tetangga saya berdoa rezekinya baik, saya berdoa siang malam nggak dikasih. Itu ujian juga gitu loh, harus bersyukur. Tapi tengok tetangga Anda coba, setelah rezekinya begitu baik, apa yang terjadi? Alangkah bagusnya rezeki bagus begitu ya, ibadah juga lancar. Kendaraan ini yang mengantar kita mempermudah ibadah, bukan melewati masjid. Ini fenomena loh, ini terjadi loh ini. Gak ada yang bilang dibawa nih tetangga saya kayak gitu bang, nggak juga kali. Tetangga Anda mah baik-baik saja. Mungkin Anda salah prediksi, salah melihat, salah menilai ya. Kalau tetangga saya mah baik-baik semua, nggak ada gitu loh. Bahkan saling menawarkan, ayo pakai mobil saya bareng-bareng sholat Jumat gitu. Nggak usah bawa mobil masing-masing, susah parkir gitu kan. Gimana teman-teman? Ada nggak yang kayak gini terjadi di sekitar kita? Ya kalau ada mudah-mudahan tidak ada lagi, memperbaiki diri. Bentar lagi loh memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita makmurkan masjid. Ya. Kalau ke masjid, apa yang kita bawa? Badan kita dengan mensucikan diri. Jangan lupa juga isi kotak amal. Beli rokok sebungkus, 2 bungkus sehari, isi kotak amal cuma 5.000. Banyakan rokok dong, imbangin gitu loh kalau bisa. Misalnya rokok 30.000, ya kalau bisa ya melebihi itulah sekali seminggu kok sholat Jumat kan gitu ya. Gitu sih. Itu host, lanjut dulu host. Kok gue jadi curhat nih? Nggak apa-apa ya curhat dikit ya, daripada nggak ada omongan. Silakan. Aku udah gabungin itu gitu. Cuma ya kenangan lah, nggak nyangka bakal lama dan langgeng dan orangnya itu lagi mantap. Dimana penghujat silih berganti gitu, tapi kalau muslim stabil. Waktu ketemu dengan Afifah itu, nah itu
ketemu dengan Afifah itu kan lebih seringnya di ini, Ikhwan. Alhamdulillah. Lebih seringnya itu di dunia dialog gitu loh. Jadi nggak ada dokumentasi di luarnya. Kalau waktu zaman udah berumah tangga, kita main keluar ada dokumentasinya gitu. Cuman kayaknya nggak elok gitu kalau kita ngeksploitasi keluarga ditaruh di YouTube tukang bubukin Tritung kan gitu. Takutnya Tritung ngincernya ke mereka berdua gitu. Bang Hujat ada yang dapat offline, nggak akan berani kalau Bang Hujat kayaknya nggak akan berani mereka. Lihat aja bentukan Bang Hujat culun-culun semua. Dari pesantren Mas, bukan. Aku udah. Silakan. Manusia model Tata ini kan tidak jelas. Jelas, Tuhan saya jelas. Saya selalu pakai data saya. Sudah tidak jelas, kau juga manusia tidak jelas kok. Lah kalau tidak jelas, coba kamu nanya apa saja dengan saya. Jelas. Iya. Kapan ketemu Tuhanmu? Kapan? Oke. Kapan saya ketemu Tuhan? Nanti dalam Al-Quran dijelaskan. Waduh, nanti. Tunggu dulu, tenang, katanya bertanya. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Umat Islam wajahnya berseri-seri karena melihat Tuhannya. Kapan itu? Nanti di surga. Udah aku jawab. Apalagi pertanyaannya? Kapan lihat nanti? Walah, Saya nanya ke Yesus sama. Yesus, ya Tahta, saya ingin melihat Tuhan. Oh, tidak bisa Tahta, kamu udah bisa melihatnya di dunia. Yohanes 5 37. Jangan meo. Iya loh, kalau tidak di mute kamu ngomong juga. Seharusnya setelah kamu bertanya, gini loh, setelah kamu bertanya diem sebelum saya selesai menjawab. Oke? Kalau jawab, Nah, gimana? bisa jawab. Kalau jawab, Oke, saya jawab ya. Oke, udah saya jawab. Jadi selama kita di bumi ini, kata Musa, dulu katanya mau bertanya, gimana sih? lu kapan bertemu Tuhanmu? Nah, ya ini mau tak jawab. Ini mau tak jawab. Diem ya. Tak jawab pakai 3 data, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Oke? Ya, diem. Ya tidak di mute, tapi kamu diem. Gimana? Saya mau tanya, kan kamu sudah jawab. Nanti ya silakan, apa pertanyaannya? Nanti. Kenapa kamu tidak mati saja supaya pergi ketemu Tuhanmu? Oke, udah tak jawab. Jadi ajaran samawi itu, bun diri itu dosa besar. Karena kita menciptakan manusia bukan disuruh bun diri, disuruh ibadah. Mana datanya Tahta? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku tunggu dulu. Ini tak jawab gimana sih? Jangan. Loh, Anda kalau tidak mute orang jawab ngomong. Ya, jadi di dalam Islam membun diri itu dosa besar. Apa kata Allah? Wala tayasu min rohillah. Janganlah kamu putus asa kepada rahmatnya Allah. Maksudnya apa? Orang bun diri itu putus asa namanya. Nah, ini dalam Al-Quran sangat dilarang. Ya. Karena kita diciptakan ini bukan untuk bun diri, tapi untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, apa lagi pertanyaannya? Apa lagi? Lu diam. Lu kalau mau pergi ketemu Tuhan, masa ketemu Tuhanmu kok lu takut mati? Oke. Jadi kata Yesus, kata Musa, tidak bisa bertemu Tuhan itu di dunia, gak bisa. Keluaran 33 ayat 20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Yohanes 5:27. Tuhan tidak bisa dilihat. Ya, dalam Al-Quran juga gitu. Al-An'am 103. La dari kuhul abasar. Sehingga kita di dunia, kata para nabi, kata Musa, kata Yesus, tidak usah kamu melihat Tuhan. Kapan bisa melihat Tuhan? Nanti di surga. Mana datanya? Wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Nanti kita akan melihat Tuhan di surga. Bagaimana caranya masuk surga? Menurut Yesus, mentuhankan Allah.
Yohanes 17:3. Menurut Nabi Muhammad mentuhankan Allah. Fusilat 30. Nah gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Lu ngomong itu mute begitu Loh, percuma. kalau tidak nih, kamu ngomong juga. Jawab sepotong-sepotong saja. Oke, silakan. Apa lagi? Bukannya kan ketemu Tuhan itu bagus. Kemana lu mulai dalil kiri dalil kanan muter berhenti. Apa, tunggu dulu, sudah dijawab. Apa lagi pertanyaannya? Ayo. Lu muter-muter bukannya ketemu Tuhan itu Pertanyaannya lagi. Nanya lagi yang banyak, ayo. nanya jawab juga hanya bodoh begitu kok. Nanya lagi, tidak usah nangis, cepat. Bodoh begitu kok mau lu bodoh. Disuruh nanya malah nangis. Nanya lagi, cepat. Bodoh punya. Tidak usah nangis, nanya lagi. Nanya apa? Lu bodoh jawab begitu mau bagaimana? Loh, udah dijawab pakai 3 data. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Kurang apa? Silakan, apa lagi pertanyaannya? Jawaban bodoh. Kalau mau lihat Tuhan itu kan keselamatan. Kenapa lu tidak mati saja? Karena Tuhan tidak memerintahkan saya untuk mati. Tuhan memerintahkan saya itu disuruh ibadah, bukan untuk mati. Ya, bunuh diri itu dosa besar dalam ajaran samawi. Oke, silakan. Apa lagi pertanyaannya? Penipu besar kau itu. Penipu. Apa? Yang mana? Yang jelas pertanyaannya. Penipu kau tuh. Hah? Yang jelas pertanyaannya. Apa? Lu mau pergi Tuhan kok masih takut? Apa sih? Ngomong apa? Coba yang jelas pertanyaannya. Sekarang saya tanya kau, lu takut Ya. pergi Tuhan? Kenapa? Kenapa? Lu takut pergi di Tuhanmu? Lu takut Takut. ah? Iya lu takut. Ya takut lah. Lu takut. Lah, mak. Loh, kalau saya berani berarti saya bermaksiat. Misalnya saya, Tata, kenapa kamu tidak berzina, tidak membun-bun? Takut saya. Karena Tuhan melarang. Nah, takut memang saya. Semua yang dilarang Tuhan saya takut. Nah, terus. Mau dekat. Kenapa? Hah? Mau ke Tuhan tapi takut. Apa? Ngomong yang jelas dulu. Jangan nangis dulu, nanya yang jelas. Hah? Apa moderator hostnya komitmen? Kenapa? Apanya? Mau ke Tuhan kok takut? Oh, enggak, malah pingin saya kalau ketemu Tuhan. Cuma kata Tuhan nanti di surga. Nanti. Jauh sudah. Nah, Apa? Yang jelas orang ngomong. Coba minum obat dulu. Minum obat, kayaknya kumat ini penyakitnya. Coba minum obat dulu. Hah? Gimana? Oh, sudah Tatan. Kenapa? Mute, benangnya mute. Apa? Oh, mie apa? Aduh, sayangnya ada hotelnya. Jangan mute telur. Iya, silakan. Nah, mau nanya apa? Ya, sekarang mau nanya apa? Lu berani lu bikin luputan sekarang. Jangan sudah. Silakan Jangan apa? sudah, Tan. Lu berani bikin luputan sudah. Jangan sudah. Kenapa? Lu berani bikin luputan. Jangan sudah. Apa? Yang jelas, coba pelan coba. Lu berani apa? Kalau lu berani lu pergi Tuhanmu sekarang. Oh iya, nanti kan kata Tuhan di surga nanti. Nanti jawab. Nah, kalau sekarang saya disuruh taat kepada Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Saya disuruh bertakwa, bukan disuruh bunuh diri. Oke, apa lagi pertanyaannya? Hah? Saya tidak suruh kau bunuh diri. Terus suruh apa? Pergi cari Tuhanmu sekarang. Oke, mau cari gimana? Wong kata Yesus gini, oke. Kata Yesus saya mencari Tuhan. Yesus ada di mana Tuhan? Ada di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Wong Tuhan di langit mau dicari ke langit gimana? Kata Yesus. Pergi cari Tuhan.
Gimana? Challenge sudah. Hah? Apa? Untuk omong tidak. Nah, gimana kan? Sekarang juga kau berangkat pergi cari Ngomong suami, itu yang jelas, Ra, jangan di mute. Ngomong yang jelas coba. mau ajak orang datang mute. Nah, ya coba jangan di mute dah. Nanya dulu yang selesai baru di mute. Silakan. Apa? Hah? Jangan mute toh. Loh, kamu habis ngomong belum selesai di mute. Jangan mute. Saya tidak pernah mute. Ya sudah, silakan. Apa pertanyaannya? Kalau lu berani, Nah, itu kan di mute lagi. Jangan di mute, dah, selesaikan dulu ngomong. Coba. ini apa? Untuk apa mute begini nih? Lah, makanya jangan di mute, selesaikan dulu ngomong. Coba. Tatan goblok. Makanya mute orang. Nah, ya coba. Jangan di mute ya. Jangan di mute dulu, selesaikan ngomong. Coba. Ayo, apa? Pertanyaannya? Kau telur bengkok tidak? Hah? Di mute lagi. Ngomong yang selesai dulu, ayo. Kau punya telur bengkok? Apa? Loh, di mute lagi. Ngomong yang selesai dulu baru di mute. Gimana sih? Kau punya telur bengkok? Hah? Loh. Habis telur di mute. Selesaikan dulu, apa maksudnya? Hah? Kau punya telur bengkok? Hah? Di mana? Kenapa? Waduh, tak beres disuruh nanya. Coba nanya dulu yang selesai, setelah itu di mute. Saya ngomong, ayo apa? Apa pertanyaannya? Ontolmu bengkok enggak? Hah? Apa? Lo jangan di mute dulu, selesaikan. Apa? Ontolmu bengkok. Gimana? Kasihan orang tua. Gini loh kawannya. Cobalah pendeta-pendetanya suruh dialog. Orang tua kayak gitu suruh dialog. Ya akhirnya ya, nggak tahu apa-apa. Udah kadaluarsa. Ingatan sudah lupa. Mau dialog gimana? Silakan nonton yang lain. Yang nggak paham Bible bertanya, ayo bertanya saja. Ini Ribon, selamat sore Ribon. Selamat sore Ribon. Selamat sore. Ya, agamanya apa Ribon? Islam. Hah? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Bentar. Tanya surat. Surat 17 ayat 36. Kenapa? Surat apa? 17 ayat 36. Surat Al-Isra. Kenapa? Terus apa yang tidak paham? Ya itu maksudnya gimana itu? Manggilnya apa nih? Ustaz atau apa abang? Oke. Jadi gini, ajaran itu harus jelas. Ya, jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Ya kayak oten-oten ini. Tiba-tiba mentuhankan manusia, ya. Tidak ada dalil yang jelas. Sebab kenapa kok harus jelas? Karena nanti semua tubuh ini akan ditanggungjawabkan. Ya. Baik itu mata, mulut, semuanya akan oleh Allah untuk menjadi kesaksian nanti. Gitu loh. Nah, kalau umat Islam ya sama. Jadi kita hidup itu ingat, jagalah anggota tubuh ini. Mata jangan dibuat untuk maksiat. Tangan juga gitu. Kenapa? Karena nanti di akhirat inna sam'a wal absara wal fuadak, ya, kullun ulaika anhu mas'ula, akan ditanya nanti. Nanti gini, ini tangannya tahta. Nanti ngomong, ya Allah, saya tangannya tahta ini. Dulu saya sering dibuat maksiat, nampar orang. Mulut juga gitu. Saya mulutnya tahta. Dulu waktu hidup sering gosipin orang.
Ya, semuanya akan ditanya oleh Allah. Semua anggota tubuh itu. Itu maksudnya. Ini mau bertanya lagi nih, Ustaz. Ustaz ini dapat jawaban penjelasan ini dari mana? Ya, nah coba kamu baca yang kamu tanyakan, baca ke saya coba. Bentar. Gimana? Apa isinya? Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Terus? Ketahui, contohnya tuh gimana, Ustaz? Ya apa saja. Ya seperti ajaran-ajaran. Ya, kalau kita di jalan yang benar, ya kan di dalam Islam ada amal soleh. Ya, berarti ya kita pahala. Tapi kita juga dalam Islam dilarang bicara kotor, mata dilarang melihat yang haram-haram. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan anggota tubuh ini, yang seharusnya mulut, ya untuk berzikir, untuk bicara yang baik-baik. Makanya ada hadis, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka bicaralah dengan baik. Kalau gak bisa, lebih baik diam daripada ngomong banyak dosa. Makanya di sini ya nanti inna sam'a wal abasara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, bahkan hati akan nanti ditanya. Gitu loh. Dibuat apa dulunya? Oh, mata dibuat melihat apa? Ya, mulut, kuping. Kalau dibuat maksiat dia tanggung jawab. Terus. Mau nanya lagi nih, Ustaz. Saya ini kan nggak pernah melihat hantu-hantu itu, tapi kok ada orang yang pernah melihat hantu itu, gimana ceritanya? Oke. Walaupun saya apakah hantu itu benar ada atau hanya ilusi orang aja atau gimana, Ustaz? Oke. Jadi setan itu memang ada. Cuma kalau diyakini orang meninggal jadi hantu itu enggak. Tapi jin itu ada, setan itu. Cuma dalam Islam kita tidak bisa melihat jin. Mereka juga tidak bisa melihat kita, kecuali khusus. Ada jin khusus yang melihat kita. Ada juga manusia khusus yang bisa melihat jin. Cuma yang Anda tanyakan kan secara umum. Seakan-akan apa? Orang meninggal jadi hantu, lihat di kuburan, itu enggak itu. Sebenarnya itu setan biasa itu. Bukan orang meninggal jadi setan, enggak ada. Karena dalam Islam, idza mata banu Adam in qata anhu. Ketika ibnu Adam meninggal, manusia meninggal, terputus dengan dunia. Jangankan jadi hantu, melihat dunia aja enggak bisa sudah. Apalagi mau jadi hantu. Cuma setan itu ada memang. Ya. Maksudnya setan biasa itu gimana, Ustaz?
Loh, untuk menggoda manusia ini kan ada. Setan itu dalam ada wujudnya itu atau hanya Loh, setan itu ada, tapi tidak bisa kita lihat. tapi orang yang sering-sering ngelihat itu sering kelihatan CCTV di video itu gimana Ustaz? Atau berarti bohong? Ya kalau video-video kayak gitu jangan pakai itu. Intinya ada orang melihat setan bisa, ya ada semuanya. Tapi kalau kamu pakai contoh di TikTok apa, itu kan sudah cari konten itu. CCTV apa itu. Ya tidak usah percaya. Cuma kita ini secara iman ada makhluk halus itu ada. Baik dalam Quran, dalam Bible ada. Tapi pernah dijelaskan katanya si sahabat Nabi Umar bin Khattab katanya pernah mukul jin gitu atau setan gitu. Itu gimana Ustaz? Ya makanya kan memang ada kan setan itu. Satu lagi Ustaz ya, boleh kan? Apa lagi? Ini kan kalau kita meninggal gitu katanya kita ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu. Ada tuh 5 nggak? Kalau nggak salah pertanyaannya 5. Itu benar atau gimana Ustaz? Iya, hadis-hadis kayak gitu biar kita itu tidak hanya beriman. Kita beriman kepada Allah. Udah gitu, bukan kayak gitu. Kalau beriman kepada Allah ya lakukan perintahnya, jauhin larangan. Oh saya beriman kepada Nabi Muhammad, ya lakukan sunnah-sunnahnya. Oh saya beriman kepada Al-Quran, ya baca Al-Qurannya. Karena kalau kita cuma ngomong doang, nanti mulut ini ditutup nanti. Ketika ditanya tidak bisa kita gini, oh saya hafalin dulu. Kalau ditanya marabbuka, ya Allah. Mana nabiyuka, Nabi Muhammad. Terus apa agamamu? Oh Islam. Walaupun dihafalin gitu, kalau kamu tidak melakukan amal-amal baik di dunia, tidak bisa jawab itu. Jadi hadis-hadis kayak gini supaya orang tahu bahwa kita ini bukan hanya Islam doang. Ya, bukan hanya beriman doang terus diem. Nah, kalau kita cuma beriman doang, KTP doang Islam, nanti ketika ditanya, marabbuka, tidak bisa jawab itu. Karena disesuaikan seakan-akan yang menjawab bukan kita. Tapi kebiasaan kita di dunia, oh saya beriman kepada Allah, makanya saya melakukan perintahnya, menjauhi larangan. Oh saya beriman bahwa kitab saya Al-Quran, berarti di dunia dulu sering baca Quran. Nah kalau cuma beriman kitab saya Al-Quran, tapi tidak pernah baca Quran dulu di dunia. Ketika ditanya, apa kitabmu? Dia akan jawab itu. Akhirnya dengan ada hadis seperti itu, kita akan rajin baca Quran, ya, rajin mengikuti sunnahnya Nabi, bertakwa. Karena kita takut supaya nanti kita bisa menjawab gitu loh. Intinya itu hadis itu. Berarti pertanyaan itu benar adanya Ustaz ya? Silakan, gue masak. Gilal, selamat sore. Ya, Yesus hamba Tuhan. Betul. Tuhan artinya sangat suci. Jadi Yesus hamba Tuhan artinya Yesus hamba sangat suci. Hamba yang SWT. Oh, bukan Tuhan berarti ya? Tuhan karena dia hamba yang suci. Sama kan? Murid yang pintar ya pintar. Masa murid yang pintar gak pintar kau bilang? Hamba itu makhluk kan? Iya, di dalam logika Bible semua penghuni surga dan hanya penghuni surga yang Tuhan. Tuhan artinya sangat suci, sangat mulia, kudus. Jadi siapapun itu bukan persoalan makhluk.
Makanya di dalam logika Bibel, alif lam ha yang disembah Muslim tidak Tuhan. Kenapa? Karena alif lam ha tidak ada di surga. Di dalam logika Bibel, ya. Coba yang Muslim siapa yang dibawa? Naik dulu, kita gantian dulu. Kalau gue masak ini kita buat hiburan aja. Karena dia nggak bisa apa-apa tentang Bibel dia. Hanya penghuni surga yang Tuhan, yang sangat suci, sangat mulia. Tuhan artinya sangat suci, sangat mulia. Jadi lagian pun di Quran tidak ada kalau alif lam ha itu Tuhan. Di mana ada tertulis kalau di Quran kalau Pertanyaannya, Yesus itu Tuhan apa hamba Tuhan? Yesus itu seorang Tuhan, seorang sangat suci. Orang, berarti Yesus itu manusia. Yesus itu manusia, kan? Manusia, enggak persoalan menjadi Tuhan atau tidak Tuhan itu bukan persoalan manusia atau tidak manusia. Kalau manusia kok dituhankan, gue masak. Waduh. Setiap penghuni surga sangat mulia, sangat suci bagi kami. Makanya setiap penghuni surga kami tuhankan, kami muliakan. Berarti Yesus adalah hamba? Iya, hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan, bukan Tuhan kan? Hamba Tuhan ya Tuhan lah. Aduh. Hamba pintar pasti pintar kan? Hamba pintar kan? Ya. Hamba Tuhan ya Tuhan. Hamba pintar ya pintar. Hamba Anak Tuhan. Pintar ya pintar. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa Iya. Tuhan? Yesus kan hamba Tuhan, maksudnya hamba yang sangat suci. Maka Yesus juga disebut, karena dia hamba yang sangat suci, maka dia juga disebut sangat suci. Di salah satu perikop Bible Anda itu kan jelas Yesus hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan siapa? artinya Yang sangat Tuhan suci, siapa? kayak nenek kau. Yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Aku masak. Semua penghuni surga adalah sosok yang Tuhan. Hamba itu kan makhluk, ku masak. Waduh. Kalau Tuhan artinya makhluk yang sangat suci. Makhluk itu apakah sang holik? Nah, gini loh, Tuhan itu adalah Makhluk itu apakah sesuatu yang pencipta sangat atau suci. ciptaan? Makhluk itu ciptaan apa pencipta? Apa? Makhluk itu manusia, ciptaan atau pencipta? Yang Tuhan itu bukan persoalan makhluk atau tidak makhluk. Aduh. Tuhan bukan persoalan makhluk tidak makhluk. Segala sesuatu yang berada di surga, bertahta di surga disebut Tuhan. Atau gini, semua penghuni surga disebut Tuhan. Atau yang sangat suci, sangat mulia. Arti kata Tuhan di dalam Bibel adalah sosok yang sangat suci, sangat mulia. Bukan soal cipta mencipta. Terus yang Tuhan di siapa ini? Yesus apa bapaknya Yesus? Jadi yang pencipta, jawab aja gue masak. Jawab aja gue masak. Yang Tuhan itu siapa? A. Yesus. B. Bapaknya Yesus. Adalah Tuhan bagiku. Jawab satu aja. Yang Tuhan itu siapa? A. Yesus. Semua B. Bapaknya Yesus. surga adalah Tuhanku. Bukan itu pertanyaannya. Yang Tuhan itu siapa? A. Yesus. B. Bapaknya Yesus. Semua mereka Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Ya, gak terkira lah. Semua penghuni surga Tuhan. Jadi ada berapa Tuhanmu gue masak? Banyak kali. Ada berapa? Tidak terhitung. Jadi pencipta langit dan bumi itu banyak gitu maksudmu? Bukan. Karena pencipta langit dan bumi itu adalah dia yang ilah tertinggi, Allah tertinggi. Pencipta langit dan bumi itu siapa namanya gue masak? Sang Yahweh. Bukan Yesus. Yesus hanya Allah penjadi. Bukan pencipta. Dia hanya, jadi Allah pencipta menciptakan para Allah penjadi, yaitu para malaikat surga. Yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya
A. Bapaknya Yesus, B. Yesus. Yesus dan bapaknya. Di mana? Tunjukkan datanya kalau Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Tunjukkan. Oke. Ya, baca tunjukkan 1 datanya. Korintus 1 Korintus 8 ayat 6. Dibaca. Bacalah, aku nggak bawa. Dibaca. Waduh, Jadi di mana? segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Itu Yohanes, Yesus. Yohanes itu. Siapa dia itu? Yesus. Lu belum ada Yesus, Yesus masih berupa firman, kau itu ngadi-ngadi. Bedakan mencipta dengan menjadikan. Bedakan mencipta dengan menjadikan. Iya, yang menciptakan Yesus itu siapa? Yang menciptakan Yesus itu siapa, Gumasak? Nah, Yang menciptakan Yesus itu siapa? Yang menciptakan Yesus siapa, Gumasak? Macet. Sang Yahweh. Yang menciptakan Yesus itu siapa, Gumasak? Sang Yahweh. Oh, berarti Yesus ciptaan gitu. Yesus adalah Allah yang diciptakan. Kalau ada yang menciptakan, kalau Yesus itu ciptaan, berarti bukan pencipta, Gumasak. Kau raja kau. Makanya Yesus itu bukan pencipta tapi penjadi. Iya, Yesus itu bukan pencipta. Terus yang pencipta itu siapa? Bapaknya Yesus atau Yesus? Yesus itu kan Allah penjadi, bapaknya Allah pencipta. Aduh, Gumasak. Kan ada dua golongan Allah. Ada dua golongan Allah. Siapa Allah saja? pencipta dan Allah penjadi. Terus Yesus sebagai? Yesus kan salah seorang malaikat surga, salah seorang malaikat. Waduh, Yesus malaikat. Salah seorang malaikat. Yesus malaikat. Iya. Malaikat yang mana? Apa? Malaikat yang mana? Malaikat yang mana? Iya. Yesus salah seorang malaikat. Iya, malaikat siapa? Kemudian menjadi Yesus malaikat itu. Itu malaikat siapa yang jadi Yesus? Yesus itu malaikat Yesus lah. Waduh. Makanya gini, dengarkan dulu ya. Yang bikin kalian tersesat, kalian terjemahkan ilah menjadi Tuhan. Coba, ilah itu sesembahan, jangan ke Tuhan. Ilah itu sesembahan yang disembah oleh umat muslim, itu Allah namanya. Ilah bukan Tuhan. Tuhan bukan ilah. Terus Tuhanmu siapa? Tuhanku adalah semua penghuni surga. Pilih satu aja, Gumasak. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Kan ada gini, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Sang Yahweh. Bukan Yesus. Yesus kan Tuhan yang menjadikan. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa, Gumasak? Yang menciptakan langit dan bumi adalah para Allah. Waduh, banyak berarti ya. Iya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah para maha ahli. Allah artinya maha ahli. Iya, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? A. Bapaknya Yesus, B. Yesus. A dan B. A dan B gimana, Gumasak? Katanya Yesus itu Yang menciptakan hamba. langit dan bumi ini adalah para Allah yang dipimpin oleh Allah tertinggi. Siapa Allah tertinggi itu siapa? Sang Yahweh. Terus Tuhanmu ada berapa? Semua penghuni surga adalah Tuhanku. Siapa namanya? Ya nggak tahu lah aku namanya. Karena para orang kudus, para orang suci, para orang mulia yang di surga tidak pernah memberitahu namanya. Siapa namanya?
Semua penghuni surga yang kudus dan suci tidak pernah memberitahu namanya. Berarti Tuhanmu ada berapa? Udah ku bilang tak terkira. Aduh. Tuhan artinya yang sangat suci, yang sangat mulia bagiku. Itulah Tuhanku. Yaitu hanya para penghuni surga. Sebab hanya surgalah tempat yang SWT, tempat yang Tuhan. Berarti ular naga itu juga Tuhan bagimu? Kan ada perang naga di surga itu, gue masak. Iya, dia berperang, bukan bertahta. Tapi tempatnya di surga kan, gue masak. Dia nggak bertempat di surga. Dia mereka. Jadi naga itu adalah naga itulah seekor ilah. Naga itulah seekor Allah yang berdosa. Naga adalah seekor Hendra, Bang Hendra, Allah yang Kristen. berdosa. Ya. Hendra. Naga Iya, adalah ini pemahaman kayak apa, Bang Hendra? Allah yang berdosa. Ini pemahaman kayak gimana ini? Gue masak gitu. Setiap Allah yang berdosa diusir dari surga. Ya udah gantian dulu lah gue Maka masak. setiap Allah yang berdosa diusir dari surga, maka dia disebut iblis. Iblis adalah para Allah yang berdosa yang diusir dari surga. Iblis. Para Allah yang berdosa disebut iblis. Terus? Jadi setiap Allah yang berada di luar surga disebut iblis. Berarti Tuhanmu banyak gue masak. Semua penghuni surga adalah Tuhanku, tetapi tidak semua penghuni surga adalah Allah. Ada berapa Tuhanmu? Bah, udah ke 8 kali kau tanya ini. Ada berapa Tuhanmu? Ke 9 kali. Yesus berkata Tuhan itu satu. Tuhannya Tuhan Yesus memang satu karena dia Tuhan nomor 2. Ada Tuhan nomor 2. Coba saya tanya ke Bang Hendra, ini seorang Kristen juga. Bang Hendra, Tuhan Bang Hendra ada berapa? Adalah satu karena dia Tuhan nomor 2. Waduh, ada Tuhan nomor 1, ada Tuhan nomor 2 gitu gue masak. Ya, Tuhan nomor 1 adalah Sang Yahweh. Kenapa Tuhannya Tuhan Yesus satu? Karena dia Tuhan nomor 2. Kenapa atasannya Gibran 1? Karena Gibran itu nomor 2. Kan gitu logikanya. Jangan bicara Gibran, Tuhanmu itu yang di atas langit. Artinya itu ada atasannya berapa? Yesus cuma 1. Karena dia atasan nomor 2. Berarti penghuni surga seperti malaikat juga Tuhan gitu gue masak. Tuhan artinya yang suci sangat mulia. Waduh, ini kau dulu. Malaikat surga Ini adalah kau ngasih definisi sendiri malaikat yang kau. Tuhan. Malaikat surga artinya malaikat yang Tuhan atau Allah yang SWT. Jadi setiap malaikat itu pasti Allah. Setiap malaikat surga pasti Naik lagi Bang Hendra. Waduh, Bang Hendra ini sampai malu ini sebagai setiap Kristen ini. malaikat surga Ini adalah Bang Allah yang Hendra ini SWT. sampai malu ini sebagai Kristen ini. Gimana sih kamu itu? Ya. Setiap Pengertian malaikat Tuhan itu seperti surga apa? adalah Allah yang SWT. Waduh, gimana sih? Ya, setiap malaikat surga pasti Allah yang SWT. Jangan bawa SWT. Waduh, kau itu. Coba dulu. Setiap malaikat penghuni surga adalah Tuhan katamu. Setiap malaikat surga adalah Allah yang SWT. Apa sih SWT itu? Sangat suci, sangat mulia. Waduh. Itu kan bahasa umat Islam gue masak Subhanahu wa ta'ala di situ. Biar kau paham, karena Tuhan artinya SWT. Maha suci dan maha tinggi. Iya. Iya, Surga sama adalah- seperti Tuhannya Yahudi, maha suci, maha tinggi. Jadi gini, surga itu tempat yang sangat suci, sangat mulia, maha tinggi. Sangat artinya maha ya. Surga adalah tempat maha suci, maha mulia, maha tinggi. Alah, ini. Yang SWT. Surga Bantu adalah tete layar dulu teman-teman. Sudah diminum obatnya gue masak. Waduh. surga adalah tempat yang maha suci, maha mulia, maha tinggi.
Sehingga Kalau surga belum disebut minum obat, tempat minum dulu yang gue SWT. masak. Sehingga penghuni surga disebut sosok Kalau yang waktunya SWT. minum obat, kalau waktunya mau obat, minum dulu gue masak, minum dulu. Bukan. Loh iya, gimana nggak sakit? Aku juga sakit kepalaku. Minum obat dulu ya. Jadi semua penghuni surga disebut Tuhan. Karena Tuhan artinya yang sangat suci, yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Tuhan artinya maha mulia, maha suci, maha tinggi. Karena mereka berada di surga. Dan ketentan di surat Jadi setiap malaikat surga adalah Allah yang SWT, Dewa yang SWT, Theos yang SWT, atau Elon yang SWT. Gitu. Jadi kalau Alif Lam Lam Ha mengaku Tuhan, dia tuh bohong. Kenapa? Karena Alif Lam Lam Ha tidak ada di surga. Surga itu makhluk, surga itu ciptaan, ku masak. Kamu itu ngawur aja kau. Masuk ada Tuhan dalam ciptaannya, ngawur aja kau, ku masak. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang diberi reward oleh Allah kalau di dalam Islam karena perbuatan Jadi di hanya dunia itu. penghuni surga lah yang Aduh, ku masak. Di luar penghuni surga pasti tidak Tuhan. Gini Jos, sampai malu yang mau naik. Naik Jos. Jadi pertanyaannya, kenapa Muslim dan iblis tidak mau mentuhankan penghuni surga? Iya, karena Tuhanmu itu iblis, ku masak. Waduh. Alah. Ini lagi tadi. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore. Jangan menghujat. Kalau menghujat aku lempar ke neraka kau Baron. Seperti blender itu ya. Yuk, kalau mau diskusi. Siapkan. Silakan Tat. Diskusi apa? Ustaz Tata. Diskusi apa ini? Oke, kita gue masak untuk hiburan aja gue masak gitu. Ini Bang Grandong. Kasih nama aku masak. Kalau aku kasih nama aku masak. Silakan Bang Grandong, tema yang Anda kuasai dalam Bible apa kira-kira? Silakan Bang Grandong, tema yang kuasai dalam Bible apa kira-kira? Halo? Di mute-nya aku. Ya, silakan. Tema yang dikuasai apa Bang Grandong? Aku belajarnya Al-Quran sekarang. Oh ya udah nanya Al-Quran, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible ya. Pakai Bible. Iya, dua-duanya nanti tak kasih data dua-duanya ya. Iya. Apa yang ditanyakan dia? Pertanyaannya silakan. Pertanyaannya adalah, aku ikut itu aja, ikut dengar saja tausiah. Ya bertanya aja. Enak loh. Kalau di Komal Muslim tuh enak. Nggak bisa apa-apa disuruh bertanya. Ayo silakan. Bertanya tentang apa ini? Terserah. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Sudahlah Baron, kalau kau bertanya ke blender itu kan sering tanya kalau ke blender. Silakan tanyakan ke Ustaz Tata. Kamu kan senangnya di komalnya blender. Silakan. Iya. Tapi jangan menghujat ya. Iya. Itu kenapa kita itu dapat pahala kalau pukul cicak? Oke. Jadi ada binatang-binatang itu yang Allah memang dibolehkan untuk dibun-bun. Yaitu diantaranya yang membahayakan ke manusia, kalajengking, ular yang berbisa. Ya, ada yang juga boleh dibun-bun dengan cara disembelih, ada ayam, domba. Ada juga boleh dibunuh karena kotor, cicak. Ya. Cuma syaratnya kenapa? Kok ada pahala?
supaya orang itu kalau membunuh cicak tidak disiksa. Maka harus sekiranya sekali pukulan mati gitu loh. Jangan sampai di sedikit-sedikit lama matinya, jangan. Sama dengan nyembelih itu. Nyembelih kan tidak boleh. Kenapa kok harus dipotong lehernya? Supaya cepat mati dia. Gitu. Oke, apa lagi pertanyaannya? Membunuh cicak ditanyakan. Kalau membunuh Tuhan gimana, Baron? Maksudnya pakai dalil Pak Ustadz tahta. Ya, Kenapa buat cicak itu? Ya udah aku jawab. Aku tidak tahu dalilnya. Kenapa? Aku tidak tahu dalilnya kenapa kok. Soalnya ada Ustadz bilang itu karena cicak itu tidak mau meniup api. Ya ada masalah diantaranya itu. Juga intinya dia itu binatang yang kotor lah ya. Penyakit. Kalau di rumah-rumah banyak cicaknya itu berarti rawan penyakit. Yang benar yang mana? Karena cicak ya kotor. benar kan? Ya benar semua kan, kamu cari alasannya kan kenapa kan? Ya benar semua. Iya. Terus siapa yang ciptakan cicak? Ya Tuhan, semuanya Tuhan yang menciptakan. Di dalam Yesaya juga dalam Bible Tuhan yang menciptakan segalanya, semuanya. Dalam Al-Qur'an juga iya. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Atau di dalam Yesaya 45 ayat 7 sama. Allah yang menciptakan semuanya ini. Sama. Udah, pertanyaan nomor 2. Berarti siapa yang salah itu? Tidak ada yang salah, udah. Pertanyaan nomor 2 udah dijawab pakai Quran dan Bible. Cepat, apa lagi pertanyaannya? Ini tamu ini nih, bravo dengan Bang Sam ini. Apa? Perkenalkan dulu. Silakan. Sam, buka mulut Musab. Mute Musab. Dibuka mute Musab. Aku di mute terus. Gimana sih? Ya Bang Sam. Ya makanya bertanya lagi. Silakan. Apa lagi pertanyaannya? Jangan tadi mute, aku belajar Islam ini. Ya silakan bertanya lagi. Yang lain aja, siapa tahu ada oten ini, oten. Ya silakan. Oten yang lain, ayo. Jangan bangor kalian kayak aku. Silakan, oten yang lain. Ya silakan. Silakan Sam. Sam. Ayo yang paham Bible kita dialog, yang tidak paham bertanya aja, silakan. Oke, boleh bertanya. Tata. Harus bertanya. Harus bertanya, ayo. Yakin kamu bisa jawab? Ya, silakan aja bertanya, ayo. Yakin Apa tidak? aja? Yakin bisa jawab tidak? Langsung aja bertanya. Tak jawab pakai Quran dan Bible, ayo. Oke. Pertanyaannya, Muhammad istrinya berapa? Ketika beliau meninggal, 9. Jawab aja, nggak usah banyak. 9, udah. 9 terus. 9. 9. Istrimu berapa? Saya belum. Belum nikah? Oke. Berapa orang maksimal yang dibolehkan di agama kalian? Oke. Pertama, Nabi Muhammad ini istrinya sudah Jawab lebih. aja kok panjang-panjang. Ya tunggu dulu. Pertanyaannya berapa? Loh, ini mah panjang. Gini loh ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum Al-Quran turun, menikah itu tidak dibatasin. Seperti Daud, itu istrinya 100. Baca 1 Samuel 25 ayat 43. Atau 1 Samuel 27 ayat 3. 1 Samuel 30 ayat 5. 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Atau 2 Samuel 5 ayat 13. Itu 100 istrinya. Kalau Salomo putranya Nabi Salomo Sulaiman, istrinya 1000. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ya. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad diutus, maka turun ayat masna wa sulasa wa ruba.
dibatasin poligami itu. Nah terus untuk Nabi Muhammad, karena istrinya sudah lebih dari 4, tidak boleh dicerai. Karena dalam Al-Quran, istrinya Nabi itu Ummul Mukminin, ibunya umat Islam. Ya, makanya kami mengatakan, wahai Aisyah Ummul Mukminin, ibunya umat Islam. Kan tidak boleh menikah sama ibu. Makanya khusus untuk Nabi, tidak boleh diceraikan. Khusus itu. Dan ingat, dalam Islam itu ada kekhususan untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Di antaranya, Nabi kalau hari raya korban, wajib korban beliau. Umatnya tidak wajib. Nabi kalau sholat tahajud, wajib beliau. Dengan ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi, Nabi itu wajib sholat tahajud. Untuk umatnya sunnah. Berarti wajib untuk Nabi ini kekhususan untuk beliau. Ya, juga Nabi tidak boleh menerima zakat. Sedangkan umatnya boleh. Nah, termasuk tadi itu, ya, Nabi istrinya lebih dari 4, itu kekhususan. Bukan hanya itu, banyak kekhususan untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Ya, gitu. Oke, apa lagi pertanyaannya? Silakan. Pertanyaanku, berapa orang maksimal istri di agama kalian? Sudah aku jawab 4. Nah, untuk Nabi ini kekhususan. Sama seperti sholat tahajud, khusus untuk Nabi wajib. Untuk umatnya sunnah. Korban wajib untuk Nabi setiap tahun. Umatnya tidak wajib, sunnah. Udah. Apalagi pertanyaannya? Mana dalilnya? Kalau Aduh, sudah dijawab. Ya. Silakan nanya lagi nomor 2. dalilnya, mana ada kau jawab? Loh, Ummul Mukminin itu. Coba umat Islam kalau ditanya. Mereka memanggil istri-istrinya Nabi Ummul Mukminin, ibunya umat Islam. Jadi tidak boleh menikahi istrinya Nabi itu gak boleh. Andaikan Nabi wafat, tidak boleh nikah. Untuk menghormati Rasulullah. Makanya khusus Nabi tidak boleh cerai walaupun lebih dari 4 saat itu. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Kau bilang kan Nabi Muhammad khusus. Oh, udah nanya lagi. Saya tidak suka kalau sudah dijawab diulang-ulang. Nanya lagi. Tadi sudah aku beritahu ya. Dalam perjanjian lama. Ya. Bahwa kalau perjanjian lama, perjanjian baru. Menikah itu tidak dibatasin. Salomo istrinya 1000. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Bahkan Yakub istrinya banyak. Kejadian 29 ayat 31. Atau Kejadian 32-34. Nama istrinya Yakub, Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Ya, jadi mereka tuh poligami banyak. Cuma di dalam Islam dibatasi tidak boleh lebih dari 4. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Mana dalilnya dikhususkan Nabi Muhammad istrinya Aduh. Coba gini aja, gini. Kamu kan nanya ke saya ini udah pelajaran itu. Coba kamu ketik kekhususan untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Keluar semua nanti, coba ketik. Ku bertanya samamu. Ya sudah, aku jawab. Mana dalilnya? Ya barusan itu. Ada kekhususan untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Di antaranya sholat tahajud. Ya, sholat tahajud dalilnya wa minal laili dalam Al-Qur'an ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqama mahmuda. Wajib untuk Nabi. Tapi sholat tahajud untuk saya umatnya tidak wajib, sunnah. Oke, sudah. Apa lagi pertanyaannya? Itu aja, dalilnya nggak ada. Pertanyaannya barusan itu saya bacakan dalilnya. Udah, silakan. Apa lagi pertanyaannya? Ini kenapa di-mute terus? Pertanyaan dulu, pokok kalau udah nanya udah boleh ngomong. Bertanya yang banyak, ayo. Kenapa di-mute? Kenapa? Udah, silakan. Apa lagi? Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang berapa? Kedua. Ya. Oke, jangan di-mute ya. Aku ngasih pertanyaan, jangan di-mute. Iya, tidak di-mute kalau gak ngeyel, ayo. Oke, berarti tadi nggak bisa jawab ya. Oke, pertanyaan kedua. Udah bisa jawab gimana? Udah dijawab pakai Quran dan Bible, udah bisa dijawab gimana? Silakan. Apa lagi pertanyaannya? Terlalah orang ini. Oke, pertanyaan kedua. Ya, apa lagi? Oke. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi nabi? Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Allah berfirman, Nabi Muhammad ini utusannya Allah dan penutup para nabi. Wa khotaman nabiyyin. Dalilnya Al-Ahzab 40. Udah, silakan. Apa lagi? Untuk para nabi. Udah dijawab. Baca sendiri coba. Al-Ahzab 40, jawab baca. Silakan. Pertanyaan nomor 3. Ya. Pertanyaan nomor 3. Gini ada dalilnya ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Oke. Ya. Nabi siapa yang datang terakhir di akhir zaman? Nabi Muhammad. Al-Ahzab. Ya, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Kan udah gue bacakan barusan. Wa khotaman nabiyyin, penutup para nabi, Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi. Bukan Nabi Isa. Bukan, Nabi Isa itu nanti Hakman Adlan, dia menghukumi, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi ada Isa di dalam hadis, Isa nanti turun membumbun B2, maksudnya apa? Menyampaikan keharaman B2. Karena banyak orang mengaku ikut pengikut dia, tapi doyan B2. Jadi maksudnya membumbun B2 itu bukan mencari B2 dibumbun, tidak. Tapi dia marah. Siapa orang-orang dulu yang mengaku pengikut saya? Kok doyan B2? Padahal haram B2 itu. Yang kedua, mematahkan salib. Maksudnya apa? Karena dia diyakini oleh orang-orang mati di salib. Akhirnya dia marah. Dipatahkan salib itu membantah bahwa dia tidak mati di salib. Yang kedua, Hakman Adlan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi dia nanti seperti saya, umatnya Rasulullah, bukan lagi Nabi. Oke, pertanyaan nomor 4, silakan. Jawaban ngawur ya. Pertanyaan keempat. Nah, silakan. Ngawur-ngawur apa? Nah, silakan. Siapa yang menulis Al-Quran kalian sehingga... Oke, yang menulis Al-Quran ada 8. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Udah. Dari mana kalian bisa tahu itu? Itu sudah pelajaran, ketik, coba ketik. Kalau kamu udah percaya, gini aja, kalau kamu udah percaya ke saya, ketik. Penulis Al-Quran di zamannya Nabi. Pasti keluar banyak. Ada yang 60. Tapi yang secara umum 8. Yang paling khusus 4. Tapi saya pakai 8-nya. Siapa 8? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Oke. Pertanyaan nomor 5, silakan. Dari mana kalian tahu itu? Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya kan pertanyaan. Oh ya, silakan. Dari mana kalian tahu Al-Quran kalian itu asli atau palsu? Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran ini wahyu, coba buatkan satu surat. Sampai sekarang tidak ada yang mampu. Yang kedua, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak berpikir, berangan-angan ya? Apakah kamu tidak memahami, menghayati? Andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti terdapat pertentangan kalian. Buktinya umat Islam sampai sekarang ini tidak ada yang pertentangan. Saya ketemu Bang Juma, alhamdulillah dakwah bareng. Ketemu Bang Handi, dakwah bareng. Kami saling menguatkan apologet Islam. Karena andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti seperti Oten. Oten ini kan kitabnya sudah tidak benar sudah. Makanya di komal-komal manapun bertengkar mereka. Udah, jangan framing, jawab aja. Ini nyata ini. Kenapa dalam Islam itu kok umat Islam ini, saya, Bang Juma, Ustadz Sugi, Ustadz Alif, Ustadz Arif, Bang Jibril, Bang Moto, kenapa mereka ini kompak mendakwahkan Islam? Karena Al-Quran ini benar. Ya, dijelaskan, andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti kamu akan saling bidat-membidatkan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad. Nah buktinya, selain Al-Quran, orang Kristen denomnya ribuan. Kenapa? Karena memang kitabnya sudah amburadul sudah. Akhirnya, setiap ada komal, ada 2 Kristen cakar-cakaran. Jawab aja, jangan framing. Udah, pertanyaan nomor 6, silakan. Udah, itu aja jawabannya. Ya sudah. Oke, pertanyaan keberapa? Kelima.
Oh, ketujuh. Oh, ketujuh. Silakan. Ini pertanyaannya. Siapa saksinya menyatakan Al-Quran itu asli? Oke. Surat Al-Fat ayat 28. Kalau dalam Bible Yohanes 5:37. Ketika para nabi ditanya, menerima firman, dia utusan, jawaban para nabi itu apa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Jadi Nabi Muhammad utusan, menerima Al-Quran, cukup Allah menjadi saksinya. Sama seperti Yesus. Yesus, ya tahta, kamu kan aku utusan menerima firman. Iya, siapa saksinya? Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Wa kafa billahi syahida. Cukup Tuhan menjadi saksi. Sama seperti Nabi Muhammad. Oke, silakan. Apa lagi? Siapa saksinya? Sudah ku jawab pertanyaan nomor 8. Tidak. Jawab, ada atau tidak saksinya? Wa kafa billahi syahida. Sama seperti Yesus. Jawab aja, ada atau tidak aja. Allah, Yesus dan Nabi Muhammad ketika ditanya saksi, kata Yesus, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 5:37. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Muhammad utusan Tuhan. Siapa saksinya? Wa kafa billahi syahida. Allah yang menjadi saksi. Surat Al-Fat ayat 28. Yohanes 5:37. Allah yang menjadi saksi. Silakan. Tidak ada jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 10. Pertanyaan 10. Siapakah nama istri Nabi Muhammad yang termuda? Siti Aisyah. Udah. Nomor 11. Apakah umur Aisyah? Udah, nomor 11 sekarang. Apakah umur Aisyah? Tuh nomor 11 silakan. Siti Aisyah. Ayo. Berapa umurnya? Dia satu rumah dengan Rasulullah, ada yang mengatakan 17. Paling sedikit 12. Tidak masalah, ibu saya menikah dengan ayah saya umur 12 tahun. Silakan. Itu satu rumah. Kau bohong aja kerjamu terus. Kau bilang 12. Udah sebut. Nah, gini loh. Umat Islam tidak boleh menjawab ngarang-ngarang, nggak boleh. Ya, saya sudah pelajari semua Quran dengan hadis itu. Termasuk Bible kamu sudah saya pelajari. Silakan. Nomor 12. Mana Apa dalilnya? Tahun mana dalil? Sudah 12. Silakan. Nanya lagi. Dalilnya jangan dusta. Iya, kalau kamu pakai hadis 6 sampai 9 itu tunangan belum satu rumah, kumpulnya itu ada yang mengatakan 12. Ya, itu paling mudah. Ada yang mengatakan kumpul serumahnya 17. Ya, jadi tidak usah ngeyel. Silakan. Diturunkan sama gini. Lagian kalau bertanya itu berarti ingin mendengar jawaban. Beda kalau mau debat. Gitu loh. Kalau mau debat siapkan data. Lawan itu datanya Ustaz Tata itu. Ini dia bertanya, Ustaz Tata menjawab, dia nggak terima, tapi ngoceh, dia nggak punya data. Ini namanya gimana ya? Nyari masalah gitu loh. Mana ini diturunkan. Gitu Ya, aja jadi- kalau menurut saya. Jadi gini kawan, kalau Bang Handi itu orangnya kan, kalau saya kan sabar ya. Bang Handi dari dulu selalu melindungi apologet Islam. Bang Juma, saya, kalau mulai dari grup WA, Jum ya gitu. Kalau Oten yang ngeyel pasti beliau ini tegas orangnya ya. Kalau saya kan orangnya ajaran kasih, tak layani aja, yang penting mereka tanya tak jawab. Cuma perlu kita ada teman-teman muslim yang tegas kayak Bang Handi gitu tuh. Ya, biar mereka ini tidak selalu nginjak-nginjak terus. Cuma gini loh ya, mereka ini jangankan dialog, disuruh bertanya mereka bingung itu. Seharusnya saya yang bingung. Aduh, kok saya mau ditanya ya? Ini enggak. Mereka tak suruh bertanya, bingung sendiri mereka itu.
Nah itulah ya kelemahannya mereka itu. Ke Bible tidak paham. Ya akhirnya ngomong apapun ketampol Biblenya. Dari tadi saya jawab pakai dua data gitu. Ustaz, YouTube-nya masih putus-putus nggak? Masih, kadang-kadang. Kumat-kumatan. Sekarang enggak. Oh, udah mendingan sekarang. Iya. Udah berapa jam? Ya mulai live ini tadi. Belum 1 jam masih. Oh, belum. Kadang Untuk masih. di YouTube itu ya. Itu kemarin mungkin tahu ini kok mati-mati melulu YouTube-nya. Enggak semuanya, punyanya Daeng Handi juga gitu. Menjumlah juga semuanya. Iya gitu. Enggak takutnya sama orang-orang netizen di YouTube itu, kok dimatiin melulu baru 10 menit. Iya. Padahal putus sendiri. Putus sendiri itu teman-teman. Mudah-mudahan normal lagi ya. Aisyah Bang, itu siapa Bang Bravo? Bang siapa itu yang baru naik nih? Ini loh, Aisyah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Orang tuanya ada di situ. Waktu menikah tidak ada yang protes. Aisyah sangat bahagia bersama Rasulullah, kan begitu. Terus kenapa orang di zaman sekarang protes ya? Keluarga bukan. Karena ini loh masalahnya loh. Jadi mereka ini memang nyari masalah gitu. Orang tuanya Aisyah keberatan nggak Ustaz Nabi mengawini anaknya? Ya enggak, malah beliau itu sering berpesan kepada Siti Aisyah. Selalu apa? Ingat loh ya, harus taat. Jangan sampai Rasulullah sedih kayak gitu itu. Selalu dipesan gitu. Dan semua sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai 1000 tahun, tidak ada orang kafir menghujat itu. Sebenci-bencinya orang kafir kepada Nabi Muhammad, tidak pernah membuli kayak gitu. Wah, menikah dengan Siti Aisyah, gak ada. Cuma orang sekarang itu loh. Ya. Wah, padahal ibu saya loh masih hidup sampai sekarang. Umur 12 tahun itu menikah itu. Tidak ada yang membuli itu. Karena zaman itu berubah, tidak sama seperti sekarang. Nah, ini silakan Ya. Kondom. Bang Kondom, silakan. Kingdom bukan Kingdom. Tidak apa-apa. Silakan, Bang Kingdom. Umat keturunan pedofil Udah pasti. silakan Bang Kingdom yang ada. Udah. Tuh, mulai. Sudah. Yang namanya pedo itu pasti ya kalau melihat pelakunya itu pasti mengalami traumatik seumur hidup. Namanya pedo ya. Namanya pedo itu pasti itu ada korban. Justru di sini Siti Aisyah itu sangat mencintai Rasulullah. Nah inilah oten-oten kayak tadi ini memang yang penting ngomong deh gitu loh. Yang penting ngomong gitu loh. Bro, gimana Kristen bisa maju kalau begini caramu diskusi, hanya kebencian dalam kepalamu? Nggak boleh. Kenapa? Punya anak umur 6 tahun nggak, atau cucu lu? Oh, kemarin anak kalau nggak salah Gua kawinin. Gua kawinin, boleh gak? Enggak lah. Kemarin kalau nggak salah anak lu kemarin itu diembat sama babi kalau nggak salah anak lu. Kau kurang sebagai orang tua kok membiarkan anakmu diembat sama binatang, bro. Gak enak kan balasan ngomongan gua? Anak gua lu mau nikahin. Anak lu aja lu embat. Ya, kan enak tuh. Andi Selebes itu apa yang lu omongin gua balikin ke lu. Anak gua najis, kenalan sama orang pemakan babi. Nah, kalau bisa anak lu aja lu pakai kan aman tuh. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju, makasih. Ini Michael Jackson bahasanya tertib ini, Michael Jackson ini. Jadi janganlah kayak gitu. Masa anak gue lu mau nikahin 6 tahun?
Permintaanmu nggak masuk akal. Lu Kristen, anak gue Muslim. Itu aja lu pikirin dulu. Nggak masuk akal, bro. Kedua ya, anak lu aja gitu loh. Kenapa lu cari anak orang, anak lu aja gitu. Kalau dibalik nih, lu sodori anak lu ke gua ogah. Jijik gue sama anak lu. Kenapa? Karena anak lu masih ada keturunan, dalam jiwanya itu masih ada rada-rada najis, haram. Karena lu pemakan babi, anak lu pasti juga ada gitu ya. Maaf. Itu balasan gue ke lu menghujat. Makasih, silakan. Ya, silakan Bang Michael. Ini ada tema Bang Michael. Ya, silakan kalau undang Boy. Yesus hamba Tuhan. Terus? Ya, silakan tanggapi. Betulkah Yesus itu hamba? Kalau menurut saya dia tuh disebut juga hamba Tuhan, disebut juga firman, disebut juga dia sebagai Mesias. Ya sudah, Pakai data, silakan pakai data aja. Anda tahu nggak sifat-sifatnya Tuhan itu kayak apa? Ya sifat Tuhan ya banyak lah. Oke, Tuhan itu maha kuasa. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa? Bisa. Ya pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Yesus bisa membangkitkan orang. Oke. Bisa berjalan di atas air. Oke. Membangkitkan orang mati. Yesus, kamu membangkitkan minta ke siapa mujizat? Kepada Tuhan Allah. Yohanes 11:44. Kepada sang Bapa. Nah iya, berarti tidak bisa apa-apa kan dia kan? Minta dia kan? Oke, Bang, begini Bang. Kalau abangnya bicara gitu, Yesus itu kan firman Bapa yang jadi manusia. Kata Yesus ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Ya, siap. Karena Yesus ini adalah firman yang jadi manusia. Silakan, mana pengakuan Yesus dirinya firman jadi manusia? Pengakuan Yesus. Yohanes. Siapa yang ngomong di situ? Yesus. Yohanes. Oke. Saya juga pakai Yohanes, tapi Yesus yang ngomong. Aku ini menerima firman, Yohanes 12:50. Mendengar firman, Yohanes 15:15. Penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Kata Yesus juga di Yohanes ini, Bang. Apa? Aku keluar dan datang dari Oke, Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 13. Kamu di dalam Allah, anak-anakku. Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bukan hanya Yesus, mereka juga. Betul. Ya sudah. Tetapi bedanya Yesus adalah firman Allah. Ya. Yesus mengatakan Yohanes 1 ayat 1 ya. Saya juga pakai data 4. Yesus menerima firman. Sabar. Kalau kita langsung nyerobot begitu nggak akan paham nanti. Oke, silakan kamu dulu. Ini Yohanes 1 pada mulanya adalah firman ya. Pada mulanya ada firman. Ini yang dikasih tahu ini adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Di sini ditegaskan adalah firman itu adalah Allah. Ya, ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan oleh yang dijadikan Allah. Macam mana tuh Bang kalau kita membahasnya? Oke. Firman itu adalah Allah. Oke, udah gantian. Firman itu adalah Allah. Oke, saya bantah pakai puluhan data. Oke, pertama, firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Mana datanya firman itu perkataan? Keluaran 34 ayat 28, Yeremia 15 ayat 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Karena firman itu perkataan, diperdengarkan. Contohnya Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi firman itu diberikan kepada Musa, Taurat. Diberikan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Diberikan kepada Yesus, Injil. Sedangkan Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman.
Bukan dirinya yang firman, penyampai. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Caranya aku mendengar. Yohanes 15:15. Jadi firman itu sifat. Seperti Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata, Tuhan melihat. Itu sifat dan akan menjelma itu. Gitu. Silakan. Apa lagi? Ya, sudah. Oke. Nah, Di sini dikatakan firman itu adalah Allah. Coba kita pikir. Firman itu adalah, bukan berfirman itu adalah Allah. Tidak. Itu salah paham. Berfirman itu adalah tindakan Allah berfirman. Firman itu adalah, yaitu Allah. Berarti dituliskan di Alkitab sini adalah berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukan firman Allah. Tidak, itu salah. Ya, coba kita baca di di Kejadian 1 ayat yang ketiga, pelan-pelan ya, supaya kita real ya. Di sini ada ya dituliskan. Di sini ada Allah, ada roh Allah, dan berfirmanlah Allah. Di sini bukan firman, tetapi berfirmanlah Allah. Berarti berfirman sama firman itu beda. Ya, beda. berarti yang menciptakan Allah atau kalau firman, saya nanya, firman itu berarti yang menciptakan ini firman atau Allah? Firman Allah. Bukan Allah. Iya kan dia bersama-sama dengan Allah, satu dengan Allah. Coba kita baca. Itu gimana? Baca. Supaya tidak salah paham. Ada seorang pesulap, Bim selabim, jadilah burung. Berarti burung ini siapa yang menciptakan? Pesulapnya atau Bim selabim? Bim selabim itu kan mantra. Nah, berarti Tuhan berfirman, jadilah. Firman ini bukan mantra. Firman ini bukan sekarang gini. Di dalam Keluaran, di dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, pun jadilah terang. Berarti terang ini siapa yang menciptakan? Allah atau firman? Di sini kan tegaskan firman dan Allah. Berarti ada dua sosok. Begini, coba abang pikir. Firman itu adalah perkataan. Berarti Allah dan firman. Perkataan dan Allah itu. Coba Anda pikir. Ketika saya mengatakan, ini kan dibawa pergi ke neraka perkataan. Saya tidak membawa ke neraka perkataan. Jadilah mobil. Yang menjadikan mobil itu saya atau ucapan saya? Firman itu, Bang, itu adalah pengetahuan atau di mana datanya? Firman itu pengetahuan. Diam dulu, saya mau ngomong. Ini kalau kita ngomong dipotong-potong. Ya, silakan. Ya. Firman itu adalah apa? Yang kita sebut tuh dengan kuasa Allah ya. Di mana datanya? Kalau tidak ada firman, di mana datanya? Itu namanya kepintaran Allah. Datanya di mana? Logika Allah. Di mana datanya? Firman itu kuasa. Oh, di mana datanya? Di mana? Loh, kalau saya kita firman gini, tunggu. Biar kita pakai data ya. Kalau saya mengatakan firman itu perkataan Allah, mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Ketika kamu mengatakan firman itu kuasa Allah, mana datanya? Silakan. Oke, datanya ini itu adalah kuasa Allah. Kalau Allah tidak berkuasa, dia tidak akan menciptakannya. Ini satu kejadian 1. Itu. Coba baca firman adalah kuasa. Dengar. Berarti pemikiran kita masih buntu. Ya, silakan. Dengar. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Siapa yang membuat terang? Di sini Yohanes 1 ayat 3. Firman itu dengar. Gini. Seperti saya lo pakai data. Firman itu adalah perkataan Allah. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu perkataan, ucapan. Nah, kata kamu, firman adalah kuasa Allah. Di mana datanya? Silakan. Tahukah dengan kuasa itu apa? Bagian di mana ada Yesus di situ, Bang Mika? Di sini, di sini nih kan abang mau menegaskan bahwa di situ ada tuliskan kuasa, ya. Kata-katanya sudah. Di mana firman itu kuasa Allah? Langsung aja pakai data. Coba abang baca situ. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti kalau tidak ada firman, tidak ada kuasa Allah. Tidak ada bisa Allah itu berbuat segala sesuatu. Saya nanya, bisa nggak Tuhan menciptakan dengan lengan, dengan tangan? Bisa nggak? Apa?
Bisa Bisakah nggak Allah Tuhan itu menciptakan tanpa firman? Bisa nggak? tanpa firman? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Oke. Kalau ada gimana? Tuhan menciptakan dengan lengan, dengan tangan gimana? Itu membentuknya. Nah, berarti membentuk. Kan Iya. bukan firman kan? Oh, berarti kita ini berkata bahwa Buatan tanganmu, buatan Allah itu berwujud ya. Lah enggak. Tuhan. Nah, terus kenapa kita bawa ke ranah itu? Enggak, saya nanya ke kamu, bisa nggak Tuhan menciptakan tanpa berfirman? Tanpa firman? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Oke. Di mana dengan Yesaya 41 ayat 20? Nah, terus bunyinya. Ini apa baca? Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan ini yang menciptakan segala sesuatu. Ya sudah, berarti tidak harus berfirman kan? Oh, berarti abang itu berkata Allah itu ada tangan ada kaki ya? Nah, di situ jelas di situ pakai tangan. Loh, abang ini Islam masuk enggak kata kamu Tuhan tidak bisa menciptakan tanpa berfirman. Buktinya banyak dalam Bible, dengan tangan, dengan lengan menciptakan. Gimana itu? Itulah saya bilang tuh Bang, Allah itu segala sesuatunya berbuat. Makanya sama bang ini tak kasih tahu ya, kenapa Kristen ini kalau dialog nggak pernah beres, nggak pernah pakai data, karena kalian nggak paham Bible dari tadi itu. Nih. Siapa bilang kami tidak paham Bible? Ya udah sekarang kamu kalian dia nggak paham. Ini ganti bro. Ganti. Iya, gantian mari sini. Kamu belum pernah sebut Allah Maha Kuasa. Ganti, naikkan dulu. Yang dibesarkan dia yang harus bicara dengan saya. Oke. Bagi satu-satu. Oke, saya buktikan Yesus sebagai Tuhan ya. Ya, silakan. Sudah siap? Ya, Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Baca, silakan. Ya, baca ya. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Apa kata Yesus di sana? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dua hal pekerjaan Tuhan yang dia lakukan. Pertama, mengampuni dosa si pembunuh itu. Kedua apa? Menjamin hidup yang kekal dalam sorga. Nah, sekarang kamu yang buktikan Allah Maha Kuasa sebagai Tuhan. Tengah sabar. Pertanyaannya, bagaimana caranya hidup yang kekal? Saya harus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Itu pertanyaannya. Silakan jawab. Kita tidak di topik situ. Kita membuktikan bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa itu. Membuktikan bahwa dia bisa menjamin. Kata kamu, Yesus memberi hidup yang kekal. Pertanyaannya, kalau Yesus bisa memberi hidup yang kekal, caranya saya harus mengimani dia sebagai Tuhan, sebagai utusan. Silakan. Dia tidak bisa membuktikan bahwa Allahnya itu Maha Kuasa. Hanya Yesus yang Maha Kuasa yang bisa membuktikan. Oke, saya buktikan dengan dalil ya. Al-Quran. Tunggu. Al-Quran Allah. Tunggu. Tanda tangan. Akan saya buktikan Tuhanku pakai data. Ya, akan saya buktikan Tuhanku Maha Kuasa. Dan akan saya buktikan Yesus tidak kuasa. Pertama, Al-Quran. Ya. Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beda dengan Yesus. Yesus dalam Yohanes 5:37, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang benar, Islam Tuhannya Maha Kuasa, Ali Imran 196. Yesus yang kamu tuhankan tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:37. Oke. Jadi jangan usik gini aja, simpel aja. Bang Tata sudah membuktikan. Kondom naikkan, kondom. Yang satu turun. Naikkan. Kondom naikkan, tukar. Tak injilin satu-satu, ayo. Saya bisa bertanya, Pak Ustaz. Oke, Bang Tata. Pak Ustaz, saya bisa bertanya. Anda sudah membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa, benar? Berarti yang memiliki surga dan bumi itu Allah, betul? Betul. Caranya harus mentuhankan dia. Menurut Yesus, menurut Nabi Muhammad. Berarti fix ya.
bahwa ayat yang ada di Ali Imran ya, nah, yang mengatakan bahwa pemilik surga dan bumi itu adalah Allah. Iya. Artinya pemilik surga itu adalah Tuhan. Iya. Terus. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Fix ayat itu. Tunggu. Saya luruskan. Yesus masuk surga karena dia mentuhankan Allah. Karena kata Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah. Sus, emangnya kamu kenal Allah? Iya, itu Tuhanku. Allah Bapa itu Tuhanku. Matius 11:25. Berarti wajar Kita belum Yesus selesai. masuk surga. Saya belum selesai. Nah, Yesus masuk surga karena dia mentuhankan Allah. Dan karena dalam Al-Quran, masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Fusilat 30. Ya jelas Yesus masuk surga. Oke, silakan. Apa? Kalau diskusi benar itu, jangan orang, Mbak, gini ya, ini memang room kalian, roommu, ya. Jangan hanya karena saya baru bahas satu kalimat, kamu sudah 1 juta kalimat. Oke, silakan. Dan kamu berusaha untuk mau menutupi pembahasan. Langsung aja ke intinya apa. Oke, Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18 itu, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Wahyu 1 ayat 8, akulah yang awal dan yang akhir. Berarti sudah fix apa yang tertulis di dalam Quranmu itu. Sudah mengambil ayat-ayat Alkitab ini. Menuduh ini. Kau jangan menuduh begitu. Ya, kalau kepada Allah mengambil. Oh iya, karena Ustaz-Ustaz kalian juga sudah mengkonfirmasi bahwa 75% ayat Alkitab itu ada di dalam Quran. Di mana bilang begitu? Quran juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu kalau merujuk kepada Yesus, dia itu adalah Lu turun lah, gua tahu. Lu turun lah. Bang. Turun di bawah. Gua enggak demen sama tanya, Bang. Di dalam Al-Quran itu ada menyebut nama Paulus, Bang, sama Yohanes, sama Simon. Dausa fa'adzasna bisa lisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yasin 14. Udah usah tanya ke aku. Iya. Saya menguasai Quran pertitik. Terus kenapa dipermasalahkan Paulus itu sesat, Bang? Sementara di dalam Al-Quran ada. Oke, sudah saya jawab. Oke, kamu tahu nggak? Kamu kalau belajar Al-Quran itu jangan cuma modal terjemahan atau tafsir yang nanggung. Di dalam Ibnu Katsir dijelaskan orang yang berpendapat bahwa itu bulus itu dhaif jiddan, palsu. Berarti Yasin itu palsu. Loh bener, Yasinnya bener bahwa Allah mengutus pertanyaannya, jawabannya. Kalau surat Yasinnya bener bahwa Tuhan mengutus 3 utusan, tapi Tuhan tidak menjelaskan namanya. Di situ ada namanya. Dengarkan dulu. Tunggu. Makanya ketika ada orang yang mengatakan itu bulus, kata Ibnu Katsir, dhaif jiddan itu. Gitu. Intinya di original teks. Dengerin dulu, intinya di original teksnya itu tidak ada nama Paulus, nggak ada. Ada. Ya coba tampilkan. Coba baca. Ada di situ. Di tafsirnya ada. Enggak original teksnya saya maksud. Kalau kamu pakai tafsir, kenapa kamu tidak diteruskan tafsirannya Ibnu Katsir? Apa kata Ibnu Katsir? Orang yang mengatakan itu bulus, itu dhaif jiddan, palsu. Gak ada. Gak bener itu. Ya sudah, jangan nanggung. Kalau kamu pakai tafsir, jangan nanggung. Oke? Bang Tata, baca dulu di Lukas 8 ayat. Ntar dulu. Jangan pindah Lukas dulu, Bang. Sampai dengan 31, Bang. Kenapa aku suruh orang membaca sih? Kau yang baca lah. Nah, maka akan dibaca biar tak paham kalian bahwasanya bukan hanya di surga Tuhan Yesus itu berkuasa, bahkan di alam maut pun dia berkuasa. Oke, kalau begitu saya tanya. Baca di apa? Ya udah diam dulu. Sebutkan apa yang pernah dikuasai Yesus di muka bumi. Bang, coba baca itu, Bang. Coba baca. Diam dulu kali ini. Itu tafsir udah dijawab, tafsir. Itu tafsir orang, itu bukan Al-Quran. Bang bilang. Ini ada 2 topik ini. Bang, coba Bang baca tuh, Bang. Baca tuh, Bang. Kau dibawa dulu kau sebentar, ini satu nih. Kau dibawa dulu.
Biar nggak dua topik. Nah ini nih. Ini dulu nih si Alfa nih. Alfa, lu bilang tadi Yesus berkuasa di mana, Bang? Bukan hanya berkuasa di surga, di atas bumi, di alam maut pun dia berkuasa. Baca Bang di Lukas 8 ayat 28 sampai dengan 1. Baca dulu. Kalau Yesus itu berkuasa, gitu ya. Di mana dia pernah berkuasa, Bang? Di bumi pun dia berkuasa. Tengok kerajaannya, tengok pengikutnya. Maka kan dia raja kekal. Di mana kerajaannya Yesus di bumi, Bang? Di mana kerajaannya? Artinya, saudara tahu nggak kalau kerajaan Roma itu sekarang hanya itu berlaku. Bro, kerajaan Kristus itu berlaku. Waktu Yesus hidup itu yang berkuasa siapa di bumi? Yang berkuasa, yang menguasai negaranya Yesus. Waktu Yesus hidup siapa yang berkuasa? Kita faktakan sekarang, Bang. Jangan kau framing yang ke belakang. Katanya waktu Yesus ini diomongin. Yesus sekarang udah nggak ada. Nah kita cek waktu Yesus hidup. Di negaranya itu yang berkuasa siapa? Enggak tahu, saya kasih tahu ini nih. Kan dia. Nah, saya kasih tahu. Waktu Yesus hidup, yang berkuasa itu adalah penjajah, yaitu Romawi yang berkuasa, bukan Yesus. Yesus justru negaranya dijajah. Paham sampai sini? Paham? Artinya dia datang ke sini sebagai penggenapan loh, Bang. Tadi kuasa, jangan penggenapan dulu. Kuasa dulu diomongin. Yesus waktu hidup, dengerin ya, negaranya dijajah, yang berkuasa Romawi. Paham sampai sini? Saya paham. Paham. Ketika berarti Yesus waktu hidup yang berkuasa siapa? Dengar dulu. Ketika Yesus itu lahir, Yesus waktu hidup yang berkuasa siapa? Jawab dulu. Kau tahu nggak apa nggak? Kedatangan dia itu membuat Raja Herodes saja ketakutan sehingga bunuhnya. Saya tanya, waktu Yesus hidup yang berkuasa siapa? Kerajaan Romawi. Ya Romawi, berarti bukan Yesus yang berkuasa. Berarti Romawi yang berkuasa, bukan Yesus, betul? Betul? Dengar dulu. Maka kan ketika Yesus lahir ke dunia ini, ya datang ke dunia ini, Raja Herodes itu ketakutan bahwasanya Yesus Raja Damai sudah lahir. Ketika orang Majus menyatakan itu, sehingga ketakutan dia. Bacalah di. Iya sudah dibaca, makanya jawab. Waktu Yesus hidup di dunia ini, gitu ya, yang berkuasa siapa? Yesus atau Romawi? Jawab aja. Romawi berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus yang berkuasa, betul? Betul? Betul apa betul? Biar aku jangan jawab. Silakan. Tidak pernah Romawi yang berkuasa. Siapapun tak pernah berkuasa di dunia ini selain Yesus saja. Oke, baik. Karena dialah satu-satunya yang mati dari kebangkitan dan naik ke sorga. Selain itu tak ada. Coba jelaskan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi. Dengerin dulu pertanyaannya. Anda kan ngomong nih Yesus berkuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi? Kenapa kau cerita soal bayi? Ya kan Yesus juga itu bayi itu. Kau udah terlambat kau. Sekarang yang perlu kau tahu, mana Muhammad sekarang, mana Allahmu, mana Yesus. Kenapa lari ke sana jawabannya ya? Nah, lalu turun. Jadi hanya angan-angan belaka itu kalau Yesus itu berkuasa. Yang jelas Yesus waktu hidup negaranya dijajah. Yang berkuasa Romawi. Dia betul apa betul ini, Alfa? Nah, sekarang nih saya kasih data di Bible nih. Lukas 22:69. Mulai saat ini, nih dengerin dengerin nih baik-baik nih. Mulai saat ini Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Pertanyaannya Alfa, saat ini Yang Maha Kuasa siapa?
Yesus Kristus. Saya ulang lagi bacaannya bahasa Indonesia. Lukas 22:69. Yesus Kristus yang berkuasa. Dengerin dulu bahasa Indonesianya, dengerin. Mulai saat ini Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Anak manusia ini siapa, bro? Anak manusia ini siapa? Yesus Kristus. Yesus. Yang Maha Kuasa siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Artinya dia berkuasa. Nenek bookkeeper bahasa Indonesia nggak ada. Aduh, capek deh bahasa Indonesia nya nggak ngerti. Bisa nggak sih lo ngerti bahasa Indonesia gitu? Anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Berarti Yesus duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa bukan Yesus. Bisa nggak sih kau berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa bahasa Indonesia dengan baik? Bisa? Datanya jelas loh itu. Atau gini aja, di surga itu ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kabur dia kan dikasih data. Cima, Yang Maha Kuasa di surga siapa, Cima? Yesus. Berarti bapaknya Yesus tidak Maha Kuasa. Ya, Bapa dengan Yesus kan satu. Satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat maksudnya gimana? Waduh, nggak mengerti juga satu hakikat. Nggak ngerti saya, apa itu satu hakikat? Baiknya handicap belajar dulu lah baru naik diskusi. Ini saya mau belajar kepada Anda, apa arti satu hakikat? Wah, bagus. Terima kasih karena Anda sudah mengakui Anda pengen belajar. Ajarin saya apa arti satu hakikat. Diam lah, jangan ngoceh lah, diam aja lah. Loh, saya mau dengerin Anda ngajarin saya satu hakikat artinya apa? Iya, gimana kalau ngoceh-ngoceh begini? Silakan, saya tunggu. Kabur dia. Satu hakikat. Dia mau ngajarin satu hakikat. Bersih dia, gue bersihin satu-satu ini. Yasin itu Ustaz, original tesnya ada nama Paulus nggak Ustaz? Yasin tadi. Ustaz, original tesnya ada kata Paulus nggak? Ustaz, jadi di original tes itu nggak ada. Ada orang yang menafsirkan. Orang yang menafsirkan itu bukan kitab suci, namanya juga tafsiran. Dan Ustaz Tata mengatakan tadi itu tidak valid. Itu asal nafsir. Baiklah itu orang kan gitu. Ayo siapa lagi? Yesus Maha Kuasa. Yesus berkuasa di bumi katanya. Kenyataannya kayaknya nggak pernah berkuasa deh. Ustaz, di surga yang maha, di surga lagi. Yang Maha Kuasa siapa sih, Ustaz? Ya. Saya masih ada tamu sebentar. Oh, ada tamu. Yang Maha Kuasa itu ya Allah Maha Kuasa. Masa ada makhluk Maha Kuasa? Makhluk itu berkuasa. Tidak ada makhluk yang maha, hanya satu yang maha, yaitu Maha Pencipta itu yang berkuasa, Maha Kuasa. Makhluk itu kuasa boleh, kayak presiden itu ya berkuasa, tapi tidak Maha Kuasa itu presiden. Yesus waktu hidup itu punya pengikut 12 murid lah, oke lah ya. Terus negaranya kan dijajah oleh Romawi. Jadi hukum itu dari Romawi itu. Romawi menghukum siapapun nggak ada yang bisa protes. Makanya hukuman gantung kan itu hukuman Romawi itu. Jadi nggak ada itu kalau teman-teman Kristen tadi Yesus yang berkuasa. Enggak, negaranya dijajah kok.
Waktu Indonesia belum terbentuk begitu ya, masih Nusantara begitu waktu itu. 350 tahun ya Nusantara itu dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh Belanda. Jadi yang berkuasa Belanda waktu itu. Setelah Indonesia merdeka, yang berkuasa adalah Insinyur Soekarno jadi presiden. Susah amat ya bahasa Indonesianya ya. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa siapa? Yesus katanya. Padahal dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Handi Selebes duduk sama di sebelah kanan Ustadz Tata. Yang mana Ustadz Tata? Ada aja gitu loh. Susah kali bahasa Indonesia ini orang ini. Wih, enak kali kopinya Tat. Tat, itu kopi tuh. Tat, sama siapa di situ Tat? Ngobrol dia di teras, ada genteng lagi tuh. Ayo sini belajar bahasa Indonesia teman-teman. Jangan lu salahin bahasa Indonesia karena iman, nggak boleh lu salahin bahasa Indonesia gitu lu. Dan kedua, siapa yang mengeluarkan pendapat, berstatement, ya perlulah Anda jelaskan. Kata tadi itu satu hakikat. Ya jelaskanlah apa maksud satu hakikat gitu loh. Jadi kalau berpendapat itu harus siap-siap untuk ditanya pendapat Anda untuk membuktikan pendapat Anda itu benar atau nggak benar kok dulu. Ganti mata pelajaran apa teman-teman? Mau pelajaran apa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Janganlah turun. Takut sama gua, kenapa takut? Karena gua tegas orangnya. Kalau Ustadz Tata itu memang orangnya apa ya? Menunggu Ustadz Tata aja salah ngomong. Wah, ada murid Yesus ini. Silakan Bang, murid Yesus. Selamatkan sore Bang. Sore Abang. Murid Yesus ini Kristen apa bukan Kristen Bang? Pengikut Kristus. Saya rasa murid Yesus sudah nggak ada lah, tapi nggak apa-apa pengikut ya. Agamanya Anda apa Bang? Kalau pengikut Yesus itu agamanya apa Bang? Kalau dulu nggak pakai agama zaman para rasul. Sekarang saya nggak nanya dulu Anda ini sekarang agamanya apa? KTP-nya ya Katolik Bang. Oh Katolik, itu doang. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanya Bang? Nggak ada. Kalau menurut Anda sebagai Katolik, Yesus itu lu anggap sebagai Tuhan apa utusan Tuhan Bang? Yesus itu Allah. Oh iya, di mana itu tertulis? Yohanes 20 ayat 28. Apa kira-kira bunyinya Bang? Thomas memanggil Yesus dengan sebutan ya Tuhanku dan ya Allahku. Jadi Tuhannya Thomas siapa? Yesus. Tapi sama-sama berbentuk manusia waktu itu dia berbicara. Kan Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oh gitu. Waktu jadi manusia dia Tuhan juga? Iya Bang. Oh, jadi tuannya Petrus manusia? Iya kan dia berinkarnasi menjadi manusia. Siapa yang berinkarnasi jadi manusia Bang?
Allah. Bapak lah, jangan bilang Allah. Allah itu sembahnya umat Islam. Bapak, Tuhan. Beda. Apanya yang beda, Bang? Kan Allah kami 3 pribadi, ada pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Allah itu Allah itu bahasa apa, Bang? Enggak dulu, Bang. Allah itu dari mana Anda ambil? Allah itu Tuhannya bangsa Israel. Di mana tertulis itu, Bang? Tertulis di mana itu, Bang? Surat apa, Bang? Yosua 7 ayat 7. Yosua 7 nomor 7 ya. Ayat 7. Ya. Sambil dibaca ya, Bang, saya cari. Baca, Bang. Bentar. Nih, Bang. Yosua 7 ayat 7 ya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah. Ya. Oke, Jadi, baik. Allah Original itu Tuhannya bangsa Israel. Iya, original teks itu ada nggak di situ alif lam lam ha di original teksnya, Bang? Kalau nggak salah, original teksnya itu kan Ibrani ya, Bang ya? Iya. Nah, Ibraninya apa, Bang? YHWH. Kenapa diterjemahin menjadi Allah, Bang? Karena perpindahan bahasa, misalnya nih di Jawa manggilnya Gusti, kalau di Jepang manggilnya beda lagi. Jadi perpindahan bahasa. Kenapa enggak YHWH aja? Kenapa diterjemahin, Bang? Karena ini perpindahan bahasa. Kenapa perpindahan? Kenapa nama Tuhan itu dirubah-rubah gitu? Kenapa? Karena beda negara beda nyebut. Oh, beda negara beda nyebut. Jadi tergantung kemauan negaranya gitu ya? Tergantung bahasa di negaranya. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi menurut kamu Tuhan kamu yang mana itu? Itu tadi udah disebutin ALLAH nama pribadinya. Oke, berarti bukan Yesus Tuhanmu ya? Yesus itu Allah. Allah itu Yesus. Sebelum masa menjadi iya? Yesus dia itu Allah. Oh, sebelum jadi Yesus itu Allah itu. Ya. Waktu menjadi Yesus masih ada nggak Allah? Masih membawa kealahannya. Enggak, saya nggak nanya membawa apa enggak. Kan sudah menjadi manusia nih. Nah, masih ada nggak tuh? Iya. Masih ada nggak dia? Masih. Berarti nggak jadi manusia dong? Nggak jadi manusia dong kalau dia masih ada? Kan dia sekarang hidup abadi. Enggak, waktu dia jadi manusia. Ya. Kan ini Tuhan menjadi manusia. Apakah masih ada Tuhan? Masih. Kan jadi manusia dia. Lah kan dia hanya menambahkan kodrat kemanusiaan, tidak menghilangkan. Oh, menambahkan, tidak menjadi tapi menambahkan. Ya. Ya benar loh bahasanya. Menjadi apa menambahkan nih? Menambahkan dengan cara menjadi manusia. Waktu jadi manusia, apakah dia masih ada Tuhan? Masih Tuhan. Berarti nggak jadi manusia dong. Tuhan masuk bergabung dengan manusia, begitu? Dia 100% manusia dan 100% Allah. Berarti nggak jadi manusia kalau begitu. Dia masuk ke dalam diri manusia, akhirnya menjadi manusia dan Tuhan, betul? Betul. Nah begitu. Jadi nggak menjadi manusia. Tuhanmu turun ke bumi menjadi manusia sekaligus menjadi Tuhan. Artinya bergabung dia. Tetap ada Tuhan. Ya. Betul? Betul. Itu loh bahasanya. Jangan bilang menjadi. Contoh nih kalau menjadi nih. Air di gelas sudah menjadi kopi, berarti airnya udah nggak ada, jadi karena udah bercampur kopi kan gitu ya. Airnya masih ada, cuman bercampur dengan kopi, Bang. Ya, bukan lagi disebut air, tapi disebut kopi. Masih Betul? disebut air, namanya air kopi. Di mana lu pernah aku mau minum air kopi? Nggak ada itu bahasa kayak gitu. Tetap aja udah jadi kopi. Iya, no. Lu pernah nggak di warung? Lu pernah nggak di warung? Aku mau pesan air kopi.
Ya kok diketawain orang lah. Pesan kopi dong. Nah, berarti ada air, ada kopi, ada gula. Disebut kopi, bukan lagi disebut air kopi. Betul apa betul? Kalau beli kopinya doang berarti nggak diseduh, Bang. Ya itu cara buatnya, ini udah jadi. Jangan mundur. Ada yang bilang Kalau cara buatnya, gitu. pernah nggak lu ke warung atau di restoran? Aku mau beli air kopi. Itu bahasa apa itu kira-kira? Bahasa lebih detail. Nah itu bahasa nggak bener, bukan bahasa Indonesia itu. Itu diketawain satu restoran lu. Oke? Ini saya ajari Anda bahasa Indonesia yang bener nih. Kembali ke topik. Iya. Menurut kamu, Yesus ini tadi kan lo bilang 200% ya, 100% manusia, 100% Tuhan ya? Iya, Bang. Benar nggak? Betul. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan itu masih ada di surga nggak? Masih kan, Tuhan kami ada 3, Bang. Oh, Tuhan kamu 3. Yang turun ke bumi tadi siapa? Pribadi kedua, Sang Putra. Pribadi kedua, tapi Tuhan juga? Iya. Terus yang Tuhan yang asli yang mana? Kalau ada 3 Tuhan yang asli yang mana? 3-3-nya Tuhan, Bang, setara. Oh, 3-3-nya Tuhan asli. Iya. Berarti jumlah Tuhanmu 3 gitu ya? Iya. Oke, kalau jujur lu kalau gitu Tuhanmu 3 gitu. Di antara ketiga Tuhan ini, yang mana yang paling berkuasa? Kalau secara hakikat mereka setara, Bang, tapi secara peran, secara keekonomian dan peran itu Bapak. Tapi secara hakikat ketiganya setara. Setara. Keekonomian, kok ada keekonomian, kok ada bisnis sih keekonomian? Ya udah, kalau bingung saya pakai permisalan analogi boleh? Boleh silakan Abang. Nah, jadi analoginya begini, misalnya ada 3 orang presiden Jepang, presiden Jerman, dan presiden Amerika. Ketiga-tiganya setara kan, sama-sama presiden. Cuman pada saat rapat ada yang berperan sebagai pimpinan rapat, ada yang jadi notulen, ada yang jadi moderator. Nah, secara peran saat rapat ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi secara hakikat ketiganya setara karena ketiganya sama-sama presiden gitu, Bang. Baik, paham. Analogi Anda bagus juga. Jadi ketiga-tiganya Tuhan, ketiga-tiganya presiden. Analoginya benar tuh. Berarti 3 presiden artinya 3 Tuhan gitu kan ya? Iya. Oke, cuman perannya masing-masing berbeda. Kalau begitu waktu Tuhanmu rapat, kira-kira yang paling banyak bicara, yang berbicara duluan mengenai ide-ide, terus yang menulis notulen, terus yang melaksanakan notulen itu siapa? Enggak, ini contoh doang. Ada ya, saya balikin rapat, gitu loh. ada moderator, ada moderator, saya balikin. Ada notulen, ada pimpinan rapat. Ya. Jadi tuamu ada 3 nih. Siapa yang pimpinan rapat, siapa moderator, siapa notulen? Ketiga Tuhan ini. Oke, pimpinan rapatnya Sang Bapa. Sang Bapa. Moderatornya Yesus, notulennya Roh Kudus. Tapi ini ibarat doang. Iya kan gua balikin ibarat lu tadi ke presiden, ke Tuhanmu kan? Iya, betul. Supaya lu paham juga, supaya juga gua paham. Kan gitu? Iya. Jadi kalau ambil analogi itu dikembalikan ke pokoknya tadi masalahnya, supaya orang paham. Jadi Bapak pimpinan rapat, Yesus notulen, Yesus apa tadi? Moderator, Roh Kudus notulen. Gitu. Ya. Pernah nggak terjadi perbedaan pendapat di antara ketiga ini? Ketiganya tidak ada karena satu tujuan, satu kehendak. Ini berarti satu tim, Bang. Ya, satu tim. Artinya semuanya ini tidak ada yang abstain. Misalnya kalau Bapak mengeluarkan ide, Yesus dan Roh Kudus harus manut gitu ya. Betul. Waktu penciptaan alam semesta itu yang punya ide siapa? Saya nggak ada literasi untuk mencari tahu itu. Mungkin Bapak kali menurut saya juga. Ya kan tadi sesuai dengan analogimu ya Bapak kan yang nomor yang memimpin rapat kan gitu ya. Betul.
Apakah semua terlibat itu dalam penciptaan? Terlibat Bang. Jadi perannya beda-beda. Yang berkehendak Sang Bapa, yang menciptakan Yesus, yang menghidupkan Roh Kudus. Oke. Misalnya penciptaan manusia begitu ya? Ya. Apakah Bapa, Yesus, Roh Kudus terlibat semua? Iya, terlibat semua. Jadi terlibat Bapa yang semua ya. berkehendak, ya, Yesus yang menciptakan, Roh Kudus yang memberi hidup gitu. Oke, Bapak yang berkehendak, Yesus yang melaksanakan, menciptakan, Roh Kudus yang memberi hidup. Ya. Benar-benar kerja ketiga Tuhan ini kerja rapi ya. Betul. Rapi gitu ya. Terprogram, nggak ada yang boleh malas-malesan gitu ya. Betul. Selamat sore, Shalom. Sore Pak Yosua, bentar ya, ini ada. Jadi bentar, waktu saya penciptaan ada tamu dulu ya, nanti naik lagi ya. Oh iya iya. Oh iya ya, makasih banyak. Ya. Gimana itu Pak Yosua? Tanggapi dulu Pak Yosua. Saya ini cuma nanya loh sama dia. Tanggapi dulu Pak Yosua. Maksudnya apa tuh? Ya, jadi saat sebelum Yesus menjadi inkarnasi menjadi manusia, Yesus itu adalah firman Allah atau perkataan Allah. Maka Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Wahyu 1 ayat 8, Yesus menjelaskan aku adalah firman Allah. Yesus itu, Pak Yosua, menurut Anda Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Yang berfirman siapa Pak? Yang berfirman Allah. Allah itu mempunyai firman. Firman itu adalah Yesus. Jadi yang berfirman Bapak. Iya. Ya. Firman itu adalah Yesus. Iya. Seperti perkataan dulu Pak. Ya nggak usah dikasih seperti. Dengerin dulu. Bapak itu yang berfirman. Betul? Allah itu mempunyai firman. Saya nggak nanya itu. Dan justru saya menjelaskan kalau jangan dijelasin kalau nggak ditanya. Sebentar, kalau Allah tidak berfirman, saya nggak bilang tidak berfirman. Saya nggak pernah mengatakan tidak berfirman. Bang Hamdi, saya tidak pernah mengatakan tidak berfirman. Siapa yang bilang tidak berfirman? Saya lagi nanya, yang berfirman itu siapa? Allah. Baik. Allah yang mempunyai firman. Firman itu siapa? Yesus. Yesus. Jadi Bapak beryesus. Bapak itu mempunyai firman. Yesus. Saya nggak nanya itu. Saya nggak menjawab itu. Kan Bapak berfirman, firman itu yang Yesus. Saya bilang, jadi Bapak beryesus. Yesus itu di dalam perjanjian lama namanya belum ada, tetapi dialah sang firman Allah. Oke, jadi firman itu adalah Yesus. Firman Allah adalah Yesus yang jadi menjadi Bapak, manusia. Ya, jadi begini. Kenapa sih Anda ngomong panjang? Kalau ngenerang itu to the point aja. Jadi Bapak beryesus, Bapak berfirman, firman itu Yesus. Yesus itu firman. Sebentar, jangan ya, silakan. Jangan dipotong. Allah itu mempunyai firman. Sebelum firman itu menjadi manusia, Yesus itu adalah firman Allah. Maka itu di Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Potong lagi. Ya, ini kan panjang kali ini firman itu Yesus. Yesus itu firman, betul? Iya, pada saat perjanjian baru, firman itu telah menjadi manusia yang diberi nama oleh malaikat Gabriel di Lukas 2 ayat 10 dan saya nggak nanya itu. Ini telah lahir bagimu juga. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kristus Tuhan. Saya nggak nanya itu. Ini makanya itu di Kejadian 1 ayat 3. Kenapa lu panjang-panjang kali ngomong? Saya nggak nanya itu. Jadilah terang, terang itu jadi. Yesus itulah sang. Ini bukan gereja. Ini area publik. Kalau di gereja lu bisa ngocek sampai 7 hari 7 malam. Nggak ada yang motong sini lo. Izin turun dulu ya. Shalom. Ternyata dia cuma mau jadi dikira gereja di sini gitu loh. Diskusi itu jangan panjang, terus jangan ngomong juga kalau nggak ditanya gitu loh. Kalau firman itu adalah Yesus,
Ya silakan saja. Yesus itu firman, firman itu Yesus. Firman ini kan kata-kata. Ada yang berfirman, Bapak yang berbicara keluar dari suaranya itu firman. Kalau firman itu Yesus, jadi Bapak berfirman. Bapak mengeluarkan Yesus dari mulutnya gitu loh. Setuju nggak teman-teman bahasa sederhananya? Bapak berfirman. Firman itu adalah Yesus. Jadi Bapak beryesus. Oh enggak kayak gitu, firman itu adalah perkataan Tuhan. Supaya Bunda Maria melahirkan, mengandung Yesus, dia berfirman. Jadi Bunda Maria mengandung dari Bapak berfirman. Jadilah Yesus. Artinya Yesus ini kehendak Bapak. Susah kali ya pas Indonesia ya. Solata silakan. Apa sih lupa gue namanya nih. Bro. Celebes. Bro. Iya. Debat sama saya berani. Apa? Debat sama saya berani. Oh iya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus lah, siapa lagi? Yesus. Di mana datanya Yesus Tuhan? Jangan kabur ya, jangan ditendang ya. Di mana datanya Yesus Tuhan? Jawab dulu, jangan dibit jadi tendang ya. Di mana datanya Yesus Tuhan? Langsung aja langsung. Dia mana? Banyak ayatnya. Di mana? Dia bilang, kalau kamu gak percaya akulah dia, kamu kan mati dalam dosa. Saya nggak nanya itu. Yesus berkata, aku Tuhan. Dungu, kalau kata akulah dia itu siapa? Kalau bukan Tuhan. Menyerang Dungu lagi. Keluar kata-kata kasar sih. Saya minta itu loh. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, ya mestinya dong Yesus yang mengakui dirinya Tuhan, bukan kau yang ngakui gitu loh. Mestinya tertulis, akulah Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Mestinya ada tertulis begitu. Sebagaimana di Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Begitu dong. Nah, di mana Yesus? Justru Yesus itu Tuhan diakui. Diakui dia Tuhan. Bukan Yesus mengakui dirinya Tuhan. Yang saya minta pengakuan Yesus dia adalah Tuhan. Itu pertanyaannya. Ngeluarin kata dungu sama gua. Lu kali nggak ngerti bahasa Indonesia, lain ditanya, lain dijawab. Pengakuan Yesus, justru pengakuan Yesus itu di Bible banyak mengakui dirinya utusan Tuhan. Baik dia menghidupkan Lazarus, utusan Tuhan. Hidup kekal itu kalau mau masuk surga, Yesus utusan Tuhan. Yang membuat Yesus Tuhan itu Roma 14 nomor 9, Kisah 2 nomor 32 kalau 36. Mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh, bukan Yesus yang mengklaim dirinya Tuhan, tapi diakui oleh orang lain Yesus Tuhan. Kalau pertanyaan saya, sebutkan klaim penulis Yesus Tuhan. Nah, lu jawab. Tapi pertanyaan saya adalah, di mana Yesus berkata, aku ini adalah Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi syarat untuk diskusi sama gua, benar-benar harus ngerti bahasa Indonesia. Itu. Jangan lain ditanya, lain dijawab, bro. Akulah dia. Dia siapa? Yang jelas di situ ada Bapak. Ulangan 64 nih. Apa itu? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Padahal ada Yesus, ada Bapa, yang mana yang Tuhan kalau satu? Saya ini nggak mau butuh doktrin kalau diskusi. Saya ingin butuh Anda itu berbahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh semua orang.
Wah, tumben ini udah nggak putus-putus live-nya nih, mudah-mudahan nanti malam aman nih. Teman-teman di YouTube nggak putus-putus lagi ya. Kenapa diturunin takut? Ya, di mana tertulis Yesus mengakui dirinya Tuhan? Woi, orang kadang-kadang nggak perlu ngaku dirinya bos kalau dia itu bos, betul nggak? Oh, berarti nggak ada ya? Bukan nggak ada. Di mana tertulis Yesus mengakui Dikatakan dirinya Tuhan? akulah dia itu siapa? Setan. Kalau setan melu. Oh, berarti dia itu setan. Lu setan, kalau dia Tuhan. Tuhan, baik. Kalau kita kamu cek. nggak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Baik. Di usia berapa Yesus jadi Tuhan? Di usia berapa? Makanya pertanyaan tolol itu namanya. Loh, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Baik, kalau tanpa dilahirin Maria pun Yesus itu udah ada. Duluan mana? Iya, duluan mana? Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Iya. Duluan Jangan mana saya ngomong ada? dulu, banyak ngoceh, cuma menang galak doang lu, selebes. Duluan mana Yesus ada daripada Maria? Berarti Abraham nyembah Yesus ya? Iya. Duluan mana ada? Mana duluan ada, Yesus atau Maria? Apanya? Tubuhnya apa rohnya? Ya terserah lu. Tubuhnya apa rohnya? Terserah lu. Kalau tubuhnya Maria dulu ada, tapi rohnya sudah ada sebelum Maria ada. Bahkan belum dia sebelum ada, dia sudah ada. Kok duluan manusia daripada Tuhan? Tolol, makanya orang jelasin dari tadi. Udah jelas, tubuhnya baru ada, tapi rohnya sudah ada dari dulu. Kenapa? Karena rohnya adalah roh Tuhan. Oh iya. Paham nggak? Ya. Duluan mana rohnya Maria daripada rohnya Yesus? Paham nggak? Ya duluan roh Yesus lah, gimana lu? Duluan, baik. Yang dikandung Maria itu rohnya Yesus. Roh Tuhan itu tidak dikandung. Oh, berarti waktu Bunda Maria mengandung, dia mengandung mayat. Enggak Roh punya roh Tuhan itu Yesus. sudah ada. Waktu Bunda Maria Di mengandung, mana-mana. Bahkan seluruh isi dunia ini ada dalam roh Tuhan itu. Waktu Maria mengandung, apakah Yesus punya roh? Jawab. Jangan-jangan Maria mengandung nggak? Yesus nggak punya roh, berarti mengandung mayat dia, nggak punya roh dia. Apakah waktu Maria mengandung Yesus punya roh di dalam kandungan? Jawab. Rohnya lebih tua, tapi fisiknya lebih muda daripada Maria. Gimana coba dibagi-bagi anak orang kayak gitu? Ayo, Ceret dia. Ceret dia. Gimana itu Pak Arif? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti Abraham menyembah Yesus, buset. Duluan rohnya Yesus ada daripada Maria, tapi fisiknya duluan Maria. Gimana coba itu bahasanya? Gimana itu coba bahasanya? Duluan rohnya Yesus ada daripada rohnya Maria, tapi duluan fisiknya Maria ada daripada fisiknya Yesus. Padahal Yesus ini punya roh dan jasmani. Melalui rahim Maria baru ada di bumi. Gimana coba itu menjelaskannya supaya masuk akal ya? Coba tes Simon Junta ini. Pak Simon Waduh, ada abangku ini. Gimana kabar Abang Simon Juntak? Sehat, Bang. Sehat. Bang, tadi ini ada Yesus itu katanya sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada ya? Iya, karena Yesus itu firman. Jadi duluan Yesus ada daripada Abraham ya? Ya, karena firman. Kenapa saya bilang firman? 10 hukum Taurat itu pun firman. Oh, jadi Yesus ini firman, bukan manusia dia? Firman menjadi manusia. Kalau analoginya sebagaimana yang saya tahu begini. Ketika kita yakin kepada kitab, kitab itu adalah firman. Nah, firman Allah tuh firman Bapa. Berarti itulah keyakinan kita. Firman bisa menjadi kitab. Nah, ketika firman menjadi manusia, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Yang menjadikan manusia Yesus siapa? Kehendaknya kehendak Bapa. Oke, jadi Yesus ini kehendak Bapa ya? Kehendak Bapa mengirimkan malaikat Gabriel kepada Maria
menyampaikan firman-Nya itu adalah Yesus. Oh, jadi Yesus ini dikehendaki keberadaannya oleh Bapa gitu ya? Ya, firman-Nya Bapa, betul. Terus Itu yang sih, mana Bang. terus yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Ya, firman Bapa itu ya Tuhan. Berarti Contohnya Bapa, begini. berarti Bapa dan ketika Yesus firman Tuhan. menjadi Udah dia Bukan. jangan dikasih contoh. Saya tanya yang mana yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? Ya, firman Bapa itu ya Tuhan. Makanya kitab yang merupakan firman itu ya kita anggap itu juga sakral Tuhan. Kita udah nggak ngomongin firman. Ini udah jadi Yesus Oh, nih di iya, bumi. iya. Ya, ada Bapa di surga, ada Yesus di bumi waktu itu, betul? Betul. Nah, yang mana yang Tuhan? Bapa di surga kah? Atau Yesus yang di bumi kah yang Tuhan? Atau dua-duanya Tuhan? Nah, kalau bicara begitu kita harus sepakati dulu Tuhan yang kita maksud ini Tuhan yang bagaimana? Tuhan pencipta alam semesta yang disembah. Oh, Tuhan pencipta alam semesta berarti Bapa. Bapa. Berarti Yesus bukan pencipta. Yesus Tuhan manusia. Oh, Tuhan manusia. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan pencipta satu, yang satu Tuhan manusia. Ya begitu, tapi firmannya enggak. Ini loh, Tuhan pencipta satu, satu Tuhan manusia. Berarti ada dua Tuhan. Kalau berbicara bilangan, mungkin saya bisa mirroring sedikit ke Abang. Misalnya, mari kita baca di Ankabut 46. Nggak usah lah, Di situ ini ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Tuhan kami sama Tuhanmu kan dua. Tuhan kami dan Tuhanmu kan sama, Bang. Satu Tuhan di situ. Lihat bahasa terakhirnya satu Tuhan. Kan kalau sama Ya udah, baru nggak satu, apa-apa. Bang. Udah sekarang ada Tuhan pencipta, ada Tuhan manusia. Berarti berapa itu Tuhan, Bang? Ya dua. Iya, dua udah cukup, Bang. Selesai. Iya, di langit sama di bumi. Iya, di langit sama di bumi. Jadi ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di langit, gitu ya. Iya, Oke, betul. Yang mana yang Itu paling sih, berkuasa, Bang? Yang mana yang paling berkuasa, Bang? Nah, terkait kekuasaan ini tergantung apakah alam ini yang berbicara berkuasa atau manusia yang berbicara berkuasa. Kalau untuk menguasai manusia ya Tuhannya manusia. Jadi Tuhan manusia ini juga maha kuasa. Maha kuasa terhadap manusia. Tuhan di langit maha kuasa juga terhadap apa? Seluruh alam semesta. Oke, berarti ada dua yang maha kuasa. Ya, maha kuasa di langit sama maha kuasa, di bumi. Sekarang ini Yesus sudah naik ke surga nih. Ya. Sekarang ini yang maha kuasa di surga siapa? Ya kembali ke Bapa, karena Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Berarti masih ada dua oknum di surga, Bapa dan Yesus. Ada ya, Bapa dengan Yesus. Yang mana yang maha kuasa, Bapa atau Yesus sekarang ini? Ya Bapa lah, karena dia yang berkehendak. Berarti Yesus di surga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Bapa. Berarti Yesus di surga tidak maha kuasa. Tidak, karena Bapa pintar. yang maha kuasa. Dengerin tuh, Kecuali Bapa Oten. mengutus dia kembali gitu. Dengerin tuh, Oten. Di surga itu Yesus tidak maha kuasa, yang maha kuasa itu Bapa. Gitu. Ya. Nah, itu Tapi baru di Bible seluruh kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Oh, berarti Bapa pensiun. Enggak berkuasa lagi. Pensiun. Iya, Oh. terhadap kuasa manusia. Oke. Jadi Bapak ini mendirikan. Jadi ya, Bapak untuk ini mendirikan. Dengar dulu, Pak. Jadi Bapak menyerahkan semua kuasanya kepada Yesus. Jadi Bapak mendirikan Yerusalem baru sebagaimana di Wahyu, perkawinan anak domba. Jadi Bapak ini sudah tidak berkuasa lagi, Yesus yang berkuasa. Bapak kan berkehendak. Iya kan Yesus tadi Anda berkuasa. bilang.
Bapak sudah memberikan kuasanya kepada Yesus, betul? Betul, sesuai kehendaknya Bapak. Jadi Bapak ini tidak beraktivitas lagi, Yesus yang beraktivitas. Ya, betul, nyantai sudah dia. Nyantai sudah dia, artinya purna wirawan dia. Benar. Oh, gitu. Pensiun dia ya. Yesus yang ambil alih jabatannya gitu. Ya, analoginya seperti itu sih. Iya, biar mulai dipahami, Bang. Betul, yang lain aja Bang, jangan saya. Iya. Aku dengar-dengar aja ya, Bang. Iya, makasih ya Pak Simanjuntak. Makasih. Ya, makasih Bang. Makasih banyak. Nah, ini diskusi begini bagus, nggak ada yang saling bilangin orang dungu, bilangin orang bodoh gitu loh. Ini bagus diskusinya Bapak ini. Gitu. Tadi mah arogan banget bilangin gue, itulah gitu loh. Apa sih diskusi kayak gitu? Saya itu cuma nanya dia gitu loh. Kalau di Al-Ankabut itu jelas kok itu di satu Tuhan di situ. Contoh misalnya nih teman-teman, kita sesama muslim ini gitu. Tuhanmu dan Tuhanku. Nih ya, saya bicara nih sesama muslim nih semua di sini nih. Tuhanmu dan Tuhanku. Ada berapakah Tuhan? Jawab di bawah atau di YouTube. Tuhanku dan Tuhanmu. Ada berapakah Tuhan? Satu, pintar. Oke, satu ya, pintar. Nah, kalau saya balik pertanyaannya nih. Tuhanku dan Tuhanmu. Ada berapakah orang yang bertuhan? Satu atau melebihi dari satu? Gitu ya. Pertanyaannya didengerin pertanyaannya. Tuhanku dan Tuhanmu. Ada berapakah orang yang bertuhan? Satu atau melebihi dari satu? Banyak. Banyak orang yang bertuhan. Tuhan itu satu. Bukan Tuhannya yang banyak, orangnya yang satu. Di balik-balik tadi dia tuh di Al-Ankabut. Jadi orang banyak itu mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku. Berarti Tuhan satu, orang banyak bertuhan yang satu itu. Bukan dibalik, Tuhannya banyak, satu orang yang bertuhan banyak. Jadi bahasa Indonesia itu perlu. Paham gak teman-teman bahasa saya nih? Kalau Tuhanmu dan Tuhanku, berarti banyak orang bertuhan kepada Tuhan yang satu itu. Bukan satu orang bertuhannya banyak, bukan. Pintar kalau paham. Makanya perlu belajar bahasa Indonesia. Kalau orang ngerti bahasa Indonesia, saya yakin diskusi itu lancar. Ngerti bahasa Indonesia, terus mendengarkan dulu, baru menjawab. Saya rasa lancar itu urusan. Benar gak teman-teman? Paham bahasa Indonesia, mendengarkan dulu, baru menjawab. Pasti nyambung. Tumben ini bisa live lancar nih. Bang Arik udah mau menjelang 5:30, gimana nih Bang Arik? Apa kita sudahi dulu? Kenapa? Sampean? Saya masih ke ATM ya. Gak apa-apa terserah sampean, mau istirahat. Gak apa. Saya masih di jalan. Pak Ilman siapa ini? Oh ya. Ini Pak Ilman siapa nih Pak Ilman? Kristen dia, El Hura. Oh El Hura. Gimana Bro El Hura? Gimana kabar Bro? Sehat? Syukurlah, puji Tuhan, baik-baik aja. Oh ya, mantap. Tadi ada teman kita Kristen itu di surga itu yang berkuasa itu Bapa, tapi kemudian diralat yang berkuasa itu Yesus. Bapa sudah tidak berkuasa karena kuasanya sudah diberikan kepada Yesus. Bapa udah purna katanya. Pak Hura gimana tanggapannya Bang? Kurang lebih hampir sama dengan pendapat kami, sebab kami nggak bisa mengenal Bapa itu, kami nggak bisa bersaksi tentang Bapa itu, tapi percayalah kami hanya dengan perkataan Yesus, sebab Yesus itu pernah disaksikan sekian banyak orang. Apa yang dikatakan Yesus itu
Gak mungkin dia membodohin kami bahwasanya dia adalah sebagai jalan. Jadi Yesus jadi Yesus ini tugasnya di bumi, waktu ada di bumi, memperkenalkan kepada orang-orang, kepada murid-muridnya bahwa siapa itu Tuhan, Bang. Ya, benar. Datang ke dalam dunia ini dia memperkenalkan nama Allah Abraham, Isa dan Yakub, bukan nama Allah lain. Oke. Jadi, saya ulang ya, Bang ya. Yesus waktu di bumi itu mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak, memperkenalkan siapakah Tuhan itu. Menurut Anda siapa Tuhan itu yang diperkenalkan oleh Yesus? Bapa atau dirinya yang Tuhan? Silakan, Bang. Tadi pernah saya dengar tadi ngomong, makanya kita itu harus berbahasa Indonesia yang benar. Ini bahasa Indonesia loh, Bang, ini. Saya ulang bahasa Indonesianya ya. Saya ulang bahasa Indonesianya, Bang. Yesus turun ke bumi. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak. Pengajarannya adalah mengenai tentang siapa Tuhan. Pertanyaannya, menurut Yesus, siapakah Tuhan yang benar yang satu itu? A. Bapa, B. dirinya sendiri, Yesus. Silakan. Saya nggak tahu nama Bapak itu, penting Bapak. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Makanya tuh kamu nggak itu. ngerti bahasa Indonesia nih, nggak dijawab nih. Apa urusanmu itu mencari-cari nama Bapak? Ngerti bahasa Indonesia nih. Nah, inilah Arif. Makanya kamu nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Kenapa sih botol-botol kali kalian ini? Nggak bisa kalian pahami. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Teman-teman aja yang ngerti di bahasa Indonesia di bawah nih jawab nih. Yesus turun ke muka bumi, mengajar, memperkenalkan atau mengajari orang siapa Tuhan itu. Pertanyaannya, pengajaran Yesus kepada muridnya dan orang banyak, Yesus mengatakan, inilah Tuhan yang benar. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang benar menurut pengajaran Yesus? A. Bapa di surga, B. dirinya sendiri. Dijawab teman-teman di bawah, bahasa Indonesia saya. Pertanyaan saya ini mudah dimengerti nggak dengan bahasa Indonesia saya di bawah nih, di YouTube juga. Pertanyaan saya bahasa Indonesia mudah dimengerti nggak? Baik Pak Jospen, bantu ini Pak Jospen. Jos, waduh. Mudah ya nih mengerti ya bahasa Indonesia saya ya? Iya, sangat mudah sepertinya. Contoh, Handis Lebes pergi ke Burundi, mengajarkan kepada orang Burundi bahwa Presiden Republik Indonesia A. Prabowo, B. Handis Lebes. Itu kira-kira begitu analoginya. Saya ke Burundi mengajari orang Burundi bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Pertanyaannya, siapakah Presiden Republik Indonesia yang diajarkan oleh Handis Lebes di Burundi? A. Bapak Prabowo Subianto, B. Handis Lebes. Pak Prabowo. Nah Jos, ada di camp ini Jos. Ya, ada guru lagi. Sama dengan Yesus turun ke bumi, mengajarkan kepada muridnya, mengajarkan kepada orang banyak. Yesus mengajarkan siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus? A. Bapa, B. dirinya sendiri. Silakan dijawab. Baik. Ini terakhir ya saya jawab. Kalau nggak turun saya nanti. Dengar, buka telingamu mendengarkan dan renungkan. Ya, turun Yesus ke dalam dunia ini. Dia menyampaikan dan dia menyampaikan Tuhan yang benar. Bapak. Siapa? Ya Bapak, sudah cukup Bapak. Oke, Bapak. Sudah cukup Bapak. Bukan SWT. Sudah cukup. Udah cukup Bang. Sederhana kan? Artinya Anda masih ngerti bahasa Indonesia. Jadi Yesus mengajarkan Tuhan yang benar adalah Bapa, bukan dirinya.
Artinya Yesus bukan Tuhan yang benar. Yang Tuhan yang benar Bapa. Yesus bukan Tuhan. Mudah kan? Gampang kan? Gue pinjam istilahnya Bang Baal nih. Gampang kan? Akhirnya ngerti juga bahasa Indonesia. Tapi jawabannya kayaknya berat deh. Berat, ikhlas gitu menjawabnya. Tidak ikhlas dia kayaknya menjawab tadi. Tapi udah dijawab ya teman-teman ya. Dia kadang ngerti bahasa Indonesia, yaitu Tuhan yang benar adalah Bapa menurut dia. Jadi kalau Tuhan yang benar adalah Bapa, di luar daripada itu, di luar daripada Bapa, menurut orang yang tadi ya Tuhan nggak benar. Gampang kan? Gampang kok. Itu istilahnya Bang Baal. Gampang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong bapak Angel. Angel itu turan ya. Bang Jospen naik, Bang Jospen. Ada handycam. Kenapa takut sekali sama handycam? Padahal handycam tuh nggak berbelit-belit loh. Bahasa Indonesia jelas kok. Iya. Yeah. Dia DM ke saya takut katanya, takut sama Bang handycam katanya. Dia takut terjebak. Bang Baal ini ada satu orang nih sama Bang Baal. Silakan gantian lagi Bapak. Tuh, silakan Bang, silakan. Saya monitor aja. Sebentar. Naik Jos. Udah Spen, naik. Bentar lagi juga saya tutup nih. Alhamdulillah YouTube-nya nggak putus-putus lagi. Saya tes ya, hampir saya mau cukupkan 3 jam, 2 jam 57 menit. Alhamdulillah nggak putus. Mudah-mudahan nanti malam ya teman-teman di YouTube nggak putus-putus lagi ya. Ini saya berusaha untuk mencari solusinya gitu loh, nggak tahu ini dari jaringan kah, dari sistem apakah gitu ya. YouTube-nya Banyu juga putus-putus, Ustadz Tata apa lagi, Ustadz Alif semuanya rata-rata putus-putus. Belum 16 menit putus. Belum 10 menit putus. Paling lama 1 jam putus kan gitu. Ini udah saya tes tadi udah mau masuk 2 menit 57 2 jam 57 menit. Bahasa Indonesia memang itu kalau dipahami cepat gitu loh. Akhirnya tadi teman-teman dia ngerti bahasa Indonesia, dia jawab. Nggak tahu dia sukarela ikhlas kah menjawab Bapak ya Tuhan yang benar. Ya udah itu doang kok. Jadi saya itu minta jawaban yang sederhana, satu kata gitu loh. Coba tanya umat muslim. Siapakah Tuhan yang benar itu yang disembah umat Islam? Satu kata coba teman-teman di bawah. Siapakah Tuhan yang benar yang disembah oleh umat Islam? Satu kata, jawab di bawah semua. Satu kata. Nah itu pintar banget loh tuh. Langsung Allah. Nah pertanyaan sama dia, siapakah Tuhan yang benar yang diajarkan oleh Yesus? Jawabannya muter dulu pakai data dia. Kemana-mana gitu. Ada firman lah, ada inilah gitu. Coba kalau umat Islam tuh, cekatan dia bahasa Indonesianya. Tuh di YouTube juga langsung Allah. Ngomong-ngomong waktu di Burundi berapa lama Bang Andi? Saya di Burundi itu 12 tahun 2 menit. Udah pakai menit segala. Iya harus akurat Bang. Iya. 12 tahun kurang 2 menit karena saya hitung benar tuh. Jadi pas saya mau naik pesawat itu masih daerah Burundi kan tuh. Keluar dari Burundi itu pas tuh 12 tahun kurang 2 menit meninggalkan batas udara antara Burundi dengan negara pewayangan gitu. Gitu. Nah ini yang dimaksud dengan ngomong ngawur teman-teman, jangan dipercaya. Nah ini namanya guyon. Saya ke Sulawesi Selatan. Saya ke sana memperkenalkan. Saya punya teman dengan jargon gampang kok, yaitu Bang Baal. Saya perkenalkan di Sulawesi Selatan.
Ada pertanyaan nih. Siapakah nama yang diperkenalkan di Sulawesi Selatan dengan jargon gampang kok? A. Bang Baal, B. Handi Selebes. Gampang kok jawabannya. Ya jawabannya siapa teman? Bang Baal, bukan gua yang memperkenalkan. Begitu juga para nabi. Di muka bumi tugasnya itu memperkenalkan siapakah Tuhan yang benar yang disembah itu. Susah kali, gampang kok. Maaf ya Bang Baal ya, kadang-kadang gue pinjam istilahnya ya, nggak apa-apa ya. Bayar nggak ya? Kenapa ya mereka itu mempersulit diri sendiri ya? Nggak dipermudah gitu. Konsep Bang, konsep Tritunggal Bang. Oh gitu memang ya. Karena kalau hanya Bapa gimana? Yesus dan Roh Kudus. Tiga pribadi satu hakikat, gimana itu Bang? Harus diputar Bang, nggak bisa dijawab tuntas seperti kita. Kalau kita kan gampang tuh. Di situ problemnya. Coba kalau Unitarian tanya, hampir sama jawabannya tuh. Cepat ya Bapak. Oneness ditanya, ya sama. Cepat. Oneness cepat juga. Cepat juga. Yang paling lama tuh ya saudara kita yang Tritunggal gitu. Kadang-kadang ya doktrinnya itu, karena nggak boleh melupakan salah satunya. Kalau hanya Bapak gimana, Putra dan Roh Kudus gitu. Itulah Bapak. Tapi orang Burundi pinter-pinter kah ketika ditanya Tuhannya waktu itu? Di sana itu Bang, di Burundi kan faktor bahasa ya. Iya. Pertamanya itu saya pakai komando dulu. Terus kemudian saya berusaha mempelajari bahasanya. Ya 11-12 Bang. Oh sama aja. Susahnya minta ampun. Tapi karena di sana itu belum banyak terdoktrin gitu ya. Iya. Masih polos lah ya, agak-agak sedikit dipermudah untuk menjelaskan konsep ketuhanan gitu. Gitu Bang. Berbeda kalau ada orang sudah punya landasan berpikir gitu, sudah punya pola gitu ya, terus kita masuk nabrak pola dia, itu agak lama Bang, gitu. Karena kita berusaha dulu bagaimana cara membongkar pola itu tadi, memasukkan pola yang baru. Nah, itu agak sulit memang. Tapi kalau sama sekali belum terpola gitu ya, itu agak sedikit dimudahkan begitu. Gimana tuh? Kasihan ya mereka nih ya. Sama dengan anak SD Bang, kita ngajar anak SD ya yang belum dicederai oleh doktrin-doktrin gitu ya, anak SD. Lebih mudah tuh diajari anak SD, karena dia masih lugu Bang. 1 tambah 1 anak-anak 2 masih lugu. 1 tambah 1 tambah 1 anak-anak 3 Pak Guru gitu. Karena belum terdoktrin ya, belum di apa ya, belum ada pendapat sebelumnya gitu loh. Jadi saya lebih mudah itu ngajari anak SD sebenarnya. Karena anak ini masih polos. Maksudnya dokter itu kenapa bohongi kah gitu kah? Kenapa Pak Giri? Itu maksudnya bohongi kah dokterin itu? Kok ada dokter sih, nggak ada yang bilang dokter? Kok ada dokter? Dokterin anak-anak itu, nah maksudnya dokterin anak-anak itu maksudnya bohongi kah? Oh doktrin. Ya. Enggak, anak-anak itu nggak bisa didoktrin pembohongan Bang, karena nanti berdasarkan dia itu dia berbohong selamanya. Ya kita Ya, kasih lah, misalnya maksudnya matematika. apa? Ya maksudnya apa? Dokterin agama apa? Ini saya nggak berbicara agama kalau masalah anak kecil dulu ya. Ini misalnya 1 tambah 1 tambah 1 anak-anak, ya diajarin 3 Bang. Ya betul. Gitu. Kan ini solusinya ini tadi kan mau dibahas kan tentang agama. Nah, anak kecil coba lu pernah nggak ngajarin anak sekolah mingguan Bapak Putra Roh Kudus? Anda masuk nggak dia itu kalau diajarin kayak gitu? Bapak Putra Roh Kudus. Kalau menurut saya bagus. Masuk. Soalnya agama kan. Ya masuk.
masuk. Gimana cara menjelaskannya kepada anak kecil Bapak Putra Roh Kudus? Gimana caranya? Caranya roh itu ya Roh Kudus adalah roh suci. Terus anak-anak itu tanya, kalau anak-anak kecil tanya, itu kalau Bapak Putra Roh Kudus ada berapa Tuhan? Kalau anak kecil nanya, gimana jawabnya? Oh itu bukan Tuhan, itu Allah. Nah ini kan kamu bohongin anak kecil lagi nih. Anak kecil lagi nanya, Tuhan itu ada berapa? Saya bilang enggak ada Tuhan, adanya Allah. Tahu Jadi, itu. benar kan agama juga, agama Al-Quran juga ada Anak Tuhan. kecil nanya, anak kecil nanya. Siapa nama Tuhanmu? Anak kecil nanya. Oh saya bilang ya enggak ada Tuhan. Itu kok. Ya, Saya enggak bohongin anak kecil. Kok itu namanya kau bohongin anak kecil? Ya enggak lah. Mau saya anak kecil nanya ngajarkan baik-baik agama kok. yang benar. Ada berapa Tuhanmu? Kau bilang nggak ada Tuhan. Ada agamanya apa? Ya udahlah kau turun lah kau. Turun kau. Pantesan keluargamu semua agak gitu, agak sedeng semua. Anak kecil lagi nanya baik-baik, kau nggak bisa jawab. Bagaimana mungkin anak kecil bisa mengerti menjelaskan Tritunggal? Nggak bisa itu, belum waktunya. Tapi kalau di Islam, rata-rata anak kecil itu udah menghafal surat Al-Ikhlas, teman-teman. Saya dulu masih ingat ya, waktu masih kelas 1 SD deh, masih di PAUD malah, masih di TK malah aku udah hafal surat Al-Ikhlas itu ya teman-teman ya. Bener gak nih? Saudara-saudaraku muslim, di usia berapa Anda menghafal surat Al-Ikhlas itu? Di usia berapa Anda menghafal itu? Jawab semua. PAUD, di PAUD. Teman-teman di bawah di YouTube apa di sini, di usia berapa Anda menghafal surat Al-Ikhlas itu? Nah, saya 2 tahun. Tuh lu Allahu ahad gitu kan. Iya. Masih kecil. Coba kalau di PAUD atau di TK diajarin Tritunggal, masuk nggak tuh barang? Ngerti nggak tuh anak kecil? Kata Jospen ngerti Bang Handi. Coba naik Jospen. Oh ngerti, ya udah kalau ngerti. Syukurlah kalau ngerti. Tapi pendeta udah S3 ditanya kayak gitu juga berbeda pendapat loh. Pak Jospen lain, lu gak lain. Tanya Tritunggal beda-beda cara menjawabnya. Bagaimana anak kecil mau paham? Kalau kalian aja yang udah dewasa pada beda-beda pendapat kok. Tadi malam aja gara-gara gue masak, Jospen gak turun langsung dari Bang Juma. Iya padahal Bang Juma mau diskusi dengan Bang Jospen. Si gue masak masuk. Rusak dah. Tunggu dulu gue masak. Tunggu. Jadi potong. Lagian kalau kayak gitu gue masak diturunin, mengganggu. Tuh, enggak sama Bang Juma, ini guruku katanya Bang Juma. Oh gitu. Bang Juma lagi stand komedi sama stand up komedi sama gue masak ya. Iya, ini guru saya katanya. Yang nggak mau lah siapa sih namanya? Jos. Itu di bawah Bang Jos. Di bawah. Naik lah Pak Jos. Bang Jospen itu kan selalu pakai data, dia mau pakai data tidak mau ngarang katanya. Lukas itu katanya Tuhan, Lukas. Pak Jospen ini sebenarnya orangnya menggebu-gebu gitu loh. Pokoknya kalau dia bicara jangan dipotong. Padahal nggak ada yang motong, dia sendiri. Apa jangan dipotong. Gak ada, gue diem kok. Handycam jangan dipotong, handycam. Tunggu dulu. Loh, yang motong siapa Pak Jos? Aku tuh sangat menghormati Pak Jos. Pak Jos bicara itu saya diam dengerin gitu. Intinya adalah kita di sini persahabatan teman-teman, nggak boleh kita saling membenci gitu ya. Kita harus hidup damai di republik ini. Kita boleh berlainan agama, berlainan akidah, tapi nggak boleh kita saling membenci. Kita harus menjalin hubungan sesama manusia itu lebih baik.
Karena saling tolong menolong itu nggak memandang agama. Dalam hal abul minanas ya, tidak memandang agamanya apapun dia, siapapun manusia itu, ya kita kalau mampu menolong dia, tolong menolong, tapi bukan tolong menolong dalam hal bertukar akidah, nggak dalam hal kemaslahatan. Contoh tetangga kita lagi lapar gitu ya, kita berkecukupan. Mau dia muslim, mau dia tidak muslim, yang bercukupan ini dari ajaran Islam berkewajiban membantu mereka. Karena dimintai pertanggungjawaban. Kamu makan enak-enak, kamu masak enak-enak, harumnya, baunya kemana-mana, tetanggamu lagi kelaparan, kamu tidak turun tangan. Seorang muslim dimintai pertanggungjawaban. Itulah indahnya Islam. Benar apa benar ini teman-teman? Jadi tidak ada maksud lain ini untuk menjatuhkan siapa-siapa dalam hal diskusi. Tidak ada maksud lain, tidak ada hujatan. Yang pasti adalah mari kita diskusi persaudaraan. Tetap kita menjaga kestabilan Republik Indonesia ini, semoga maju, damai, dan adil makmur sentosa. Di bawah naungan bendera merah putih. Kita semua NKRI bersaudara sebangsa dan setanah air. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena sebentar lagi memasuki maghrib. Sampai jumpa, maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Merdeka. Cek. Ya, saudara-saudara, saatnya untuk mewacanakan sebuah khutbah yang dikatakan Friedrich Nietzsche bahwa Tuhan telah mati di hari ke-7. Sebenarnya di kejadian Tuhan tidak benar-benar menginginkan manusia. Kepada ketika itu ada kabut membasahi tanah, lalu seketika itu Tuhan ingin menjadikan manusia dari tanah sebelum ada hujan. Berarti memang Tuhan ini berniat menciptakan alam semesta, tapi pada waktu ada kabut membasahi tanah, seketika itu Tuhan menginginkan menciptakan manusia. Di dalam ilmu neorism dinyatakan bahwa alam semesta ini ya tiba-tiba kebetulan, begitu juga manusia itu kebetulan ada, bukan karena Tuhan ingin menciptakan manusia untuk dunia ini, tetapi emang kebetulan ada kabut membasahi tanah, lalu ada ide untuk menciptakan manusia. Berarti manusia itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Jadi maling jalan gitu, saya kesenggol. Ya, jadi Kang Copi yang salah dong. Enggak, kan saya jalur saya, Bang. Dia mau nyalip, yang depan, otomatis kan ngambil ke jalur saya ke kiri. Kan dia kanan di sebelah kanan saya kan otomatis ya. Kalau perwisan gitu kan kanan dia.
Jadi ngambil ke kiri ke arah saya. Enggak adu banteng, enggak nyenggol tas. Iya nyenggol tas. Oh, Di nyenggol. samping tas di depan kan pakai motor ini Matic, saya pakai motor Beat tuh. Otomatis motor jatuh, saya loncat, jadi refleks lah gitu. Padahal kalau ngikutin motor aja ini ya nggak parah itu ya. Apanya? Jatuhnya. Ini jauh dari motor. Ya kalau ngikutin motor jatuhnya gitu nggak parah itu kayaknya ya. Nggak tahu juga bang, kayaknya. Ya kalau Tapi kita emang masih bener sih, pegang, pegang motor itu kan paling tidak motornya itu yang jadi bumper gitu kan. Nabrak motornya lah. Jadi otomatis bang kesenggolnya itu langsung saya terpelanting langsung. Oh. Patahnya patah permanen, kalau saya patah tulangnya permanen, bukan patah ini, patahnya patah lepas. Loh, berarti pakai platina ya? Di rumah sakit saya berapa hari ya, saya udah nggak sadar bang saya. Nyampe dibawa kemana-mana nggak sadar ke patah tulang. Nggak pakai apa-apa, sekarang saya nggak bisa jalan sebelah. Tumpuan sebelah tapi kiri masih doang. bisa ini kan, masih bisa berdiri jalan ini kan, pakai tongkat itu kan? Pakai tongkat, kalau jalan pakai tongkat. Iyalah musibah, tapi kan ya ibaratnya sekarang nggak jalan kemana-mana tapi orderan datang sendiri kan gitu. Alhamdulillah bang. Ya mungkin teguran lah. Iya. Kalau zaman dulu Ya, kan saya harus kemana-mana kan, zaman dulu kan nyari. Iya. Nyari orderan Kadang-kadang gitu kan. Jadi kembali lagi bang jadi pemikiran saya gini bang, kembali lagi ke diri kita sendiri, berarti ada yang salah dari saya waktu itu gitu bang. Ya mungkin mau ditegurnya artinya itu nyari duit tuh nggak usah kemana-mana gitu kan. Kalau hikmahnya itu betul. Iya, duduk-duduk aja kalau Allah memberi ya diberi gitu kan. Iya, hikmahnya itu betul bang. Cuman di sisi lain berarti itu kan teguran, berarti kalau teguran berarti otomatis ada salah dari diri kita tadi. Iya betul. Ya ke situ, berarti selama itu jujur saya juga jarang pulang ke keluarga, jarang ketemu. Mungkin di situ juga Iya kan, kadang ibadah kita berantakan gara-gara ngejar duit. Ibadah berantakan, betul. Iya gitu sih, teguran lah intinya, teguran. Saya nggak nyalahin siapa, nyalahin diri sendiri lah. Nah, iyalah. Yuk silakan yang mau naik, silakan. Alamet naik Kang Ahmed. Nyari singkup nggak ada hadiah, nggak ada. Nyari singkup nggak ada, aduh katanya gitu. Lupa naruh mungkin Kang Hamid. Ini di Api Jabar pada tahu semuanya cerita saya mah nggak ditutup-tutupin. Cerita sama Mbah Luken, sama Kang Opik, Kang Lepan, Kang Fajar, termasuk Kang Hasan, semuanya pada tahu. Temon kan dulu mah. Si Abah, Bah Iwan pada tahu. Temon itu sekarang makanya bukan ya namanya ya? Temon lupa saya juga. Lupa siapa Temon ya? itu nggak ada lagi, saya cari itunya, akunnya itu. Nggak ada, Temon mah nggak ada. Sering kemarin mah saya lupa lagi namanya akunnya. Kalau Temon ya karena sama Blender, jadi dia kena kayaknya. Blender dia betul. Iya. Mbak Blender. Saya juga yang buka room Api Jabar kan dulu saya juga bang, sama yang buka akun Api Jabar saya kan dulu ininya adminnya. Bukannya Kang Hasan. Kang Hasan mah itu baru sesudah Bang Iwan, Mbah Iwan.
Oh. Saya mah termasuk orang lama bang di Api Jabar mah. Iya. Saya baru Dari pertama pembukaan. Daripada pembukaan api. Saya baru tahu Komal Api Jabar setelah Kang Hasan ini loh. Oh, udah lama banget. Cuman lebih ramai dulu bang, kompakan dulu. Anggota pada kumpul dulu gitu. Sekarang mah gitu jarang. Ke Kang Fajar, Kang Opi, Kang Yuki, saya, terus Bang Jae, Kang Dedi, itu tadi masih aktif. Banyak dulu. Pada kemana sekarang? Ya mungkin kesibukan bang, intinya kesibukan sih. Tapi masih aktif. Ya kadang-kadang ada masih aktif di WhatsApp, masih aktif. Iya. Di grup WhatsApp masih aktif. Termasuk saya di WhatsApp sering ini biasalah kunjung ngobrol-ngobrol gitu, chatan kayak gitu. Berapa orang grup ya? Berapa ya? 70 apa berapa lupa saya lihat. Wih, banyak adminnya juga. saya ada 5 admin. Banyak juga. Banyak. Aku ke Api Jabar dibawa ke apa tuh? Aku ke Api Jabar dibawa ke Kores sama Kian Santang dan Ustadz Alif. Oh iya, dia dulu daftarnya mungkin. Oh, daftarnya. Pertama kan Api Jabar itu dipegangnya sama siapa ya? Sekretarisnya Tehlan. Len Nasya itu ya? Di Len Nasya itu? Iya, tuh orang yang di mana sih? Di Penggilingan ya tinggalnya. Ciamis. Orang Ciamis tapi tinggalnya di daerah Penggilingan, Pulau Gadung. Oh iya, dekat PIK dia tuh tempatnya. Habis lama itu baru dia masih habis itu baru Temon. Masih diakui kurang dia. tahu, sekarang jarang lihat. Iya, masih ada, cuman jarang di TikTok. Jarang naik. Kalau di ini sering dia lewat gitu sering. Tapi jarang naik. Asmara Loka sering ke Api Jabar dulu tuh. Dia bisa bahasa Sunda juga. Oh, Asmara Loka kan orang Jawa Timur kalau nggak salah ya kan? Ya, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Lama juga itu, nggak pernah kelihatan nongol itu. Berapa tahun nih? Semalam malam kemarin naik. Cuman yang ada Pak Angon, saya ada juga, ada Pak Angon segala kan. Oh ya itu Asmara Loka itu. Yang Miss A itu cuman kan. saya jarang dikenalnya. Ini megang akun Api kan jarang dikenal. Kalau admin jarang dikenal kan admin. Iya. Tahunya Api Jabar aja gitu. Iya. Jarang dikenal bang, kalau saya dikenal tuh beda sama yang lain. Ya, tahunya Api Jabar, Bang Api Jabar, Bang MC Api kayak gitu. Nah, akun pribadi mah jarang naik. Kayak sekarang nih berapa minggu nih jarang naik. Paling kalau udah rungkat baru ngangetin, paling naik buka akun paling gitu. Kalau akun pribadi mah jarang malah sekarang. Kalau sengaja buka nggak kerja mah kata Bang Baal rugi habis 5 bungkus sehari. Iya. Ya karena kita sambil kerja ya nggak ada salahnya lah gitu, sambil hiburan berkontribusi di hati nemenin kerja itu. Iya, nemenin kerja gitu. Itu rata-rata juga itu tuh Pak ini yang nungguin warung itu juga sama itu pada juga itu.
Betul kata Bang Baal, Bang Baal itu betul, benar sekali itu, setuju. Rugi ngadepin Oten, nggak dapat untung malah rugi, betul. Kalau sengaja, ya kita kan sambil kerja. Tapi saya nggak mikir untung rugi gitu ah. Ya, enggak saya juga. Ya kita catat itu kan. Ya kita nggak cari Oten ya, tapi selama ada Oten pantang mundur gitu kan. Iya, saya naik koma bukan karena Oten. Satu, saya silaturahmi. Itu aja sih Bang, ngejauh. Iya. Silaturahmi lah yang paling utama, silaturahmi. Iya, saya juga bingung itu kadang teman-teman itu kalau nggak ada Oten nggak mau naik kayak gitu. Waduh, dan ada Oten satu aja minta naik. Keduanya di samping ilmu, silaturahmi dapat ilmu, terus bisa walaupun kita orang fakir ilmu juga adalah kalau 1-2 ayat yang bisa disampaikan, pemahaman gitu. Iya. Saya mah 1 orang, 2 orang mau nggak ada, ngancem terus, nggak masalah. Kecuali kalau ada kegiatan, ada keluar baru gitu. Iya. Ada yang nonton apa enggak, yang penting buka komal udah. Ada yang naik apa enggak ya terserah. Enggak mulu kalau nggak ada yang nonton, nyetel musik apa pengajian apa rekaman Bang Juma, udah kayak gitu aja. Yang penting kita ambil kerja daripada bengong, daripada nonton drakor. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya sih tujuannya bener kata siapa Pak Angon ya kemarin ya. Ada kajian, ya itu yang diharapkan, dan sambil kita nyari ilmu lah dari para guru-guru kita. Tadinya belum tahu jadi tahu, udah tahu jadi paham ya gitu Bang. Mudah-mudahan di samping kita merangkul yang mualaf, jadi sesuai dengan nama akun MC APII. Iya. Ini ada 7.000 mata memandang nih. Siapa saja 7.000 mata memandang? Udah, biarin aja. Disa Sahabudin, Batik Spanyol, Heru Exotica, Mas Itop, Arman Sahman. Terima kasih saudaraku. Itu paling ini. Oga hadir, terserah. Kenapa Bang? Iya itu paling itu sebenarnya sudah lewat itu. Sudah pada masih tercatat di sini. Dan sudah naik ya. Oke Bang, saya naikkan. Selamat sore Oten Cerdas. Dari mana? Malam. Oh malam. Ya di sini masih sore Bang. Petang di sini. Oh iya. Ya udah sholat sok.
Belum maghrib, mau sholat apa? Belum maghrib. 20 menit lagi. 20 menit lagi. Belum. 20 menit lagi. Menit kan nggak apa-apa. Iya, Ini apa-apa. ini bunda apa ini? Oh, cewek. Oh, perempuan. Aduh, alit ya ini. Walah, alit ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alit ya. Kenapa ya suara aku ganti akun 10 masih aja dikenal, ya Allah. Iyalah, kau kan terkenal. Apa ganti nama. Ini akun lama ini. Iya, apa Tea gitu, apa itu. Gimana Ale? Baik. Lah, naiklah si Alhamdulillah itu kalau nggak naik aku nggak naik dia. Oh iya. Kirain bukan kamu. Ya alhamdulillah baik. Pas dibuka temen. Ale lama nggak buka Komal? Iya, soalnya bosan bahasnya itu aja kan. Kamu nggak berdebat sama Ngapain berdebat 2026? Ngapain debat? Ngapain? Diskusi atau Diskusi apa? Bosan atuh. tentang jodoh aja tuh kalau nggak mau itu. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Kalau agak bahas kitab suci kan Itu ya udah laku kok. Soal jodoh gimana sih Bang? Oh iya udah laku si Ale mah. Itu Petrision. Turun naik ke sini. Oh iya ya. Dia teh udah punya pacar itu mah. Udah punya pacar itu. Turun naik ke sini. Sion kan tetangga Kang Hamid. Udah jarang live juga dia, udah jarang juga dia. Udah bosan juga sama kayak gue, bosan kan itu aja dibahas itu aja. Kalau hostnya kan kira-kira sampai kapan host bahas Oten aja, bahas Oten sih sampai kapan host? Sampai jam 2 malam. Enggak, maksudnya sampai tahun berapa? Apanya? Bahas Oten Tuhannya berapa biasanya gitu kan. Sampai kata Allah itu diganti sama yang aslinya. Sampai apa? Sampai ini alitu ya, ini berganti-ganti. Coba jam dulu saya tadi apa sampai apa? Hamid tadi lu bilang apa? Bahas Oten sampai Oten sadar. Bahas kata Bukan kayak gitu Kang Hamid tadi loh. gini. Iya sampai apa tadi ya? Enggak ngambil bahasa Al-Qur'an seperti kata Allah. Ya Allah, kata Allah aja. Udah setahun kagak naik kasusnya. Iya makanya. Berhasil ya kan? Belajar Bible Aduh, si Sen ini berisik lah kau. Waduh. belajar Al-Quran Bible semua aja nggak ngerti. Aduh ya Allah. Luga. Alah, Luga mah orang gila dia. Kenapa Islam percaya Luga ya? Kalau kamu makan cuci tangan nggak kalau makan? Aduh, si Sen ini nggak sembuh si Sen ini. Pertanyaannya ya Allah. Ini tahun berapa sih Sen? Kok masih botol-botol kok Sen? Pertanyaanku tuh anak SD-nya ketawa loh. Gimana ya host? Gimana? Pertanyaan siapa? Itu turunan itu. Oh, Mas Lau. Assalamualaikum Mas Lau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Os, Ayah, Bang Hamid. Izin lanjut dulu mau sholat. Ya. Kita ngobrol santai aja, ngobrol santai. Lah saya mah ikuti alur. Kalau baik-baik ya baik-baik juga lah Otennya mah. Bau ah. Lalu nggak mandi. Aku turun dulu mau pulang. Alet, diam di sini.
undang oton-oton jemaat kamu ke sini. Gue Rukiah. Rukiah? Ngapain di Rukiah? Emang gue ini kesurupan? Pulang dulu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le, itu masih panas nggak, Le? Itu Rudi sama itu Edis. Udah enggak lagi. Mereka enggak, kemarin saya tadi masih dengar gitu. Si Rudi. Bukan, yang masih itu si Blender sama Rifat tuh sama Nandar. Oh, itu Masa udah lewat lagi. tanggal 25 udah lewat, si Blender masih bahas aja kan? Enggak lah, itu mah. Lah tadi kamu nggak lihat lah, Bang P berarti nggak lihat Komal Blender tadi. Masih bahas itu baru lewat loh. Lucu lah si Blender itu. Aduh, Alitia kamu makan, kalau makan cuci tangan nggak kamu? Nggak ada yang jawab, biar anak SD pun tahu itu pertanyaannya. Loh, Yesus itu makan nggak cuci tangan loh, Alitia. Alah, kok mau bahas kitab suci? Coba yang Bang P